Ya, hari ini dibasketin aja bersama gua, Tommy, dan rekan gua. Reza, gue Reza. Apa kabar nih semua? Gimana hari ini, Ja? Sehat lu? Alhamdulillah sehat-sehat. By the way, Tom, Ah, gue antusias banget nih hari. Ini episode pertama kita. episode pertama yang... Pertama, dengan tema yang berbeda. Oh, yang tema Biasa beda. ngobrol. Biasa kita Iya. ngobrol. Memang kita ngobrol juga, cuman yang sekarang ini akan agak berbeda nih. Banget bedanya. Iya, bintang tamu. Temanya gue kasih clue-nya nih. Gue kasih Iya. clue-nya adalah Girls Talk. Girls Talk. Cewek berarti ya. Hari ini Berarti kita kedatangan cewek nih. Kan biasa kemarin cowok-cowok mulu nih. Sekarang kita bakal nemu. Kita berubah sekarang, nggak Berubah. cowok. Cewek. Tapi di sini gini, Tom. Perlu teman-teman tahu bahwa edisi Girls Talk ini akan tayang juga. Ya, jadi kita akan biasa seminggu sekali kan. Sekarang 2 kali. Yang satu yang normal, biasa, cowok. Yang satu nih, Girls Talk tuh cewek. Dan cewek-cewek yang kita undang ini adalah perempuan-perempuan super. Bukan hanya atlet. Bukan cuma atlet loh. Iya. Banyak orang, paling juga atlet Sri Kandi atau ini. Enggak. Yang penting, dia gila basket. Ya, betul. Pokoknya super deh. Ini cewek-cewek super yang ada di sini. Wah, penasaran nih gua. Penasaran siapa? Kita invite nih ya. Kita invite. Oke. Cluenya lagi nih, selain dia cantik, gila basket, profesinya juga mantap banget. Profesinya dokter, apa? cuy. Profesinya dokter. Gue jadi mau sakit. Aduh, pegel gue sakit nih. Aduh. Dok, pegel-pegel dok. Dokter apa dulu? Kita lihat nanti. Yoi, kita lihat. Kita tanya langsung dia dokter apa. Ya kita ngobrol-ngobrol sama dia gitu. Dan yang paling penting, ini agak jauh dari Jakarta, Sapisong. Lo kalau mau berobat repot. Oh, di Bali, cuy. Yoi, di Bali. Iya. Tapi kalau kita sakit di Bali aman lah. Jauh banget, Pak. Sakitnya, Pak. Di Bali, Pak. Di Bali sakit mah derita banget, Pak. Nggak bisa kemana-mana. Ya. Udah masuk kata dia? Masuk nih, masuk. Oke deh, mantap. Kita panggil. Waduh, fotonya udah ngeri banget nih gue nih. Aduh, kok deg-degan tuh? Ini dia. Nah, tuh dia tuh. Halo, dok. Halo, Kori. Halo. Gimana kabar? Baik. Ya, Bu Dokter. Ada Bu Dokter nih kita. Ini habis. Speechless nih kayaknya. Kayaknya speechless. Tadi habis dari rumah sakit sebentar aja sih. Oke. Teman-teman semua nih adalah Dokter Kori Kathleen dari Bali. Dokter apa? Nanti kita tanya dia langsung. Spesialisasinya dia apa? Gitu. Ya, mungkin teman-teman kalau yang belum tahu juga kita akan bagi info juga soal Dokter Kori ini. Terus kita tanya kenapa sih dia suka banget sama basket. Dan kita tanya juga Tom hari ini pengetahuan dia tentang basket. Gitu. Kayaknya. Waduh. Kayaknya belum segitunya deh. Kita lihat jawabannya. Mungkin dari dulu kali Tom, mau nanya Tom. Dari gue dulu ya, gue tanya. Nah, gue mau nanya nih, kenapa sih tertarik dengan dunia basket gitu? Padahal kan sport yang lain banyak nih, walaupun dokter juga kan sebenarnya sport antusias juga kan ya. Cuman lebih kayak kalau saya lihat tuh di IG kayaknya
Dari bajunya basket. Wih, ya kan megangnya bola juga. Nah, itu kenapa tuh? Kenapa memilih basket gitu? Kenapa pilih basket? Satu, aku udah main basket dari SD. Oh, dari SD, ya. Basket, cuy. Oh, oke. Dari SD udah basket, eskulnya basket, ya. Terus habis itu semenjak aku koas, aku berhenti sih, totally berhenti. Gitu. Berhenti di koas ya? Iya, berhenti di koas. Dari SD sampai S1 aku masih basket. Jadi kalau misalnya ada BEM itu, kalau misalnya ada eskul, kuliah, aku pilihnya basket gitu. Terus habis itu aku kan tugas daerah di situ, terus magang gitu, aku berhenti basket. Terus baru aku aktif basket lagi setelah ini ambil pendidikan spesialis sampai tim di sini, tim cewek di sini. Suka banget karena enak aja gitu. Kalau misalnya kayak di basket itu kayak kardionya dapet. Terus habis itu ball handlingnya kayak gimana ya? Kayak ball handlingnya tuh kayak misalnya gimana ya? Kayak semua tuh anggota gerak badan tuh anggota kayak tangan, kaki, otak itu semua main di basket. Terus habis itu terus dapet, terus rame-rame ya kan, rame. Terus habis itu kalau misalnya keren aja gitu kalau misalnya udah susah payah ngejar bola, terus kita pegang bola, terus masukin, rasanya masuk itu kayak yang wih keren banget lah. Kardio dapet, ya kan? Kardio dapet. Masukin bola dapet. Ya, koordinasi dapet. Coba basket dapet gak, Dok? Kebetulan suami saya bisa basket. Lingkungan dia basket. Sempat masuk sampai tim deh kalau nggak salah. Dia dulu masuk tim, terus SMA dia keluar. Klub ya berarti ya? Pas Satria Muda. Iya, dia masuk klub. Satria Muda? Indonesia Muda apa Satria Muda, saya lupa gitu. Terus habis itu pas SMA, iya Jakarta, terus dia keluar. Berarti emang nih dari keluarga basket nih, Tom. Iya. Pasangan basket. Yoi. Dia ini mantap banget. By the way, Kor, manggil apa nih? Dokter atau apa? Nggak, santai aja, Kori aja. Oke. Kor, Kori aja. Ini info juga nih, Tom. Berapa hari lalu tuh gue sempet ngeledekin dia di IG-nya. Dia biasa latihan drilling kayak kita biasa, yang speed running, dribble, full court. Ampun, ya. Dia bilang, dapat sekian. Gue bilang, harusnya mah sekian dapetnya. Dia jawab pegal-pegal. Tapi gue lihat, gue perhatiin, wah ini sih basic basketnya dapet. Basic basketnya ya. Berarti dalam artian, kenapa sih nggak mencoba? Kan sekarang banyak ya, kita lihat banyak juga atlet-atlet bisa dibilang liga tertinggi putri kita ya. Gue nggak bilang pro atau apa, tapi liga tertinggi putri di Indonesia. Dia juga berpendidikan, smart, cantik, dan dia juga mau bermain di liga tertinggi kita. Ya simpelnya deh, kita punya S2 Lamia Tania dari UGM, S2 psikologi, S1 psikologi, S2-nya manajemen. Dia tetap bermain juga di liga tertinggi putri. Kenapa sih lu nggak melakukan itu juga gitu? Kalau kesempatan mau dong. Kesempatan mau, tapi kan beda. Gua kan ambil kedokteran, gitu kan. Jadi yang namanya hidup gua 7x24 jam itu buat rumah sakit. Ya kan? Jadi jaga malam kayak apa, dan bahan-bahan kedokteran itu kan banyak banget. Tiap hari gua harus baca, ya kan. Tiap hari gua harus update ilmu. Terus kalau seandainya gue ikut kan kayak gitu kan ada yang namanya karantina, ada yang namanya latihan, dan itu kan nggak bisa di gue gitu. Jadi gue dengan salah satu caranya yaitu gue main basket sama teman-teman, terus habis itu gue private gitu supaya kalau misalnya gue main juga dapat feel-nya, terus teknik gue terlatih. Yang penting buat gue sih dasarnya dulu tuh bagus, nanti pas di lapangan terserah lo deh gitu. Tetap loh, Tom. Tetap ya. Pengen ada pembuktian di pertandingan.
Tapi gue Liga Bali ikut sih di sini, Liga Bali. Yang Liga Bali itu ya, yang beli cokor dari pertama kali Liga Bali, ya Liga Bali 1, kan ada 2 ya, ada 2 Liga Bali, baru di Bali ya, itu gue ikut sih. ASW apa Liga Bali? Liga Bali. Oh, Liga Bali, yang putrinya berarti ya? Iya, Liga Bali. Gue udah veteran. Aduh. Udah veteran. Banyak sih. Udah veteran gue. Untungnya Liga Bali cewek di sini kan, di Bali itu nggak begitu nggak begitu banyak kan ya ceweknya kan. Jadi ya udah yang veteran sama yang itu gabung. Nah, akhirnya gue bisa main. Dan info lagi loh Tom, di Bali itu pemain putrinya bagus-bagus loh. Ada Rima. Ya, keren. Ada Rima Angen dari Bali. Ya, dari Bali sekarang di BI dia. Dia di Bali sekarang. Di BI dia. Nah, terus kalau misalkan pemain-pemain Sri Kandi Bali udah nggak main lagi, mungkin akan main di Bali juga ya nggak? Kayak Ayu Siarta, segala macam. Ayu. Itu parah. Jadi di Bali menurut gue Liga Putrinya itu pemain putrinya bagus itu parah, parah banget. Serem, menyeramkan. Ada Kezia Saudale, ya Cita. Oh, Cita ya. Ada Cita ya. Kita kan pemain nasional Indonesia, Cita. Terus Fitri. Ada Tata, segala macam. Ada Tata, ya memang keren-keren sih dia. Kalau gue jauh, gue cuma remeh-remeh. Aduh. Mereka hebat sih. Gue akuin mereka hebat. Superior, dan gue akuin juga. Gue ngikutin karir mereka dari awal itu mereka merubah image Bali ya. Dari segi perempuan mereka merubah. Ya. Image gue Bali masih paling sering main sama Rima sih. Iya, karena dia juga udah kerja ya. Iya. Satu klub, Elite Women Club ya. Elite. Gor di Bali itu gor apa? Merpati ya? Merpati, Ngurah Rai. Terus ada Kepaon. Ya. Dikit di sini. Beda di Jakarta bertaburan ya Gor. Di Bali Sri Kandi Cup pertama kali gua handle Sri Kandi Cup pertama ya. Iya di Bali. Yang waktu masih namanya Merpati Cup ya. Terus ada Merpati Cup, ada Sahabat Cup, ada Surabaya Fever Cup. Nah, kebetulan gue juga partisipasi di situ. Nah, dengan gue terlibat ngebantu liga, juga ngebantu ya itu tim Merpati Bali. Kenapa gue banyak kenal dengan pemain-pemain Bali gitu. Iya. Gitu. Ada Tom, gue masih penasaran. Kan ngomong tadi S1 selesai ya, terus koas. Nah, pertanyaan gue, S2-nya atau spesialisnya ini apa sih? Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih. Iya, gue juga mau tahu sebenarnya. Jadi lu nggak bisa sakit asal-asalan lo, Tom? Ada penyakit asal-asalan, gimana ceritanya? Sebenarnya gue ke Bali ini sekolah. Oke. Sekolah. Ya, sekolah. Ya, gue ambil spesialis di Bali. Gue ambil spesialis kulit dan kelamin. Gitu. Jadi bulan depan sih, ya astungkare kalau orang Bali ngomong selesai. Gitu. Ya, gue ambilnya kulit dan kelamin. Terus karena gue orangnya kan suka banget olahraga, terus suka basket kan, jadi awalnya tuh gue di sini gue cari-cari siapa sih yang main basket. Awal tuh gue nggak kenal yang namanya Rima, yang namanya aduh nih galak-galak nggak ya, ini nggak ya, gitu. Ternyata enggak, mereka nice semua dan jago-jago. Aku banyak belajar dari mereka. Kenapa mesti di Bali ngambil kuliahnya? Spesialisasinya itu? Iya. Tahu sendiri kan, Bali tuh pariwisatanya oke, berat. Kan karena gue tinggal di Jakarta tuh kayaknya mau cari suasana baru gitu loh. Terus buat gue ya udah deh. Terus gue suka Bali kan, culture-nya gue suka. Terus habis itu tempatnya gue suka. Terus orang-orangnya gue suka. Ya pokoknya gue nggak ada gue nggak suka di Bali. Jadi otomatis gue pilih Bali. Kalau Jakarta, aduh. Semua hidup kayaknya di mobil dan di jalan. Ya kan? Tua di jalan ya. Iya, betul. Perut aja di jalan. Berarti gue sama Reza tua di jalan nih. Iya. Kan? Nggak mau pindah ke sini? Aduh, mau sih dok. Kalau kembali mau, tapi kalau untuk stay enggak. Tapi kalau untuk holiday ya. Kalau untuk stay agak-agak ya. Bosan sih memang kalau orang Jakarta ya. Kalau gue senang. Kalau gue senang stay, cuman belum dapat restu aja dari istri. Istri soalnya doyan banget ke pantai. Iya. Gitu. Lo harus ke kantor gue Tom kalau gitu Tom.
Ya, itu mah beda, Pak. Itu belakang kantor gue, nggak jauh dari kantor gue itu pantai, cuy. Iya, Pantai Indah Kapuk, Pak, beda Bali. Pakai bikini di sana, orang gila di sana. Ditimpukin ya. Iya. Aduh. Oh, jadi ngambil Bali itu karena untuk kenyamanan juga ya, comfortable-nya kan, segala karena macam. Gue pikir kan sekolah, terus suasana sekolah kan kayak under pressure gitu kan. Ya, terus habis itu ya gue pilih ya gimana ya caranya untuk mengimbangi ya supaya gue lebih santai, ya udah gue pilih Bali gitu. Lebih enak gitu. Padahal hanya itu ya. Padahal kan kayak Undip juga kedokterannya bagus ya. Bagus. Nah, Semarang itu kan menurut gue cukup tenang walaupun panas gitu kan. Tapi memang kalau reason Bali the best sih. Bali sih. Selain Bali ada lagi ya untuk jurusan kedokteran yang lo pegang? Ada sih, sebenarnya ada, tapi kan kebetulan gue daftar sini, diterima sini, ya udah gue pilih sini. Apa sih selalu main tiap tahun? Soalnya kan masuk caleg juga susah ya. Hah? Tiap tahun kan kalau nggak salah ada ada turnamen antar fakultas kedokteran kan se-Indonesia. Tapi kan gue kan udah uzur, nggak ada masuk umurnya. Oh, ada batasan umur juga ya itu ya? Iya, ada batasan. Oh, ada ya? Ada. Tapi paling gue ikut latihan aja sih sama mereka gitu. Oh, ini yang bahaya tuh. Buat turnamen. Padahal nggak kelihatan tua. Kayak kelihatan muda ya, Jaya. Udah uzur. Umur S1 itu udah uzur. Hah? S1 di Jakarta. Tebak gue angkatan berapa? Iya, Jakarta. Kalau gue lihat dari Instagram, lo kenal Iyut sih, kayaknya kelahiran 85-86 tuh. 84 gua. Iyut ya? Lo tuh pada Iyut? Iya, betul. Jadi gue dulu hampir masuk Apnon. Kan lu juga sempet Oh ya? Iya, Jakarta sama Timur Iyut, ya. Sama Alam ya lah gitu. Alam. Udah lah ikut Apnon aja. Terus akhirnya gue nggak jadi sih sebenarnya nggak ikut Apnon, tapi gue sempet ikut basketnya, ngebela Apnon Jakarta Timur. Cabutan. Oh iya. Kan ada kan. Jadi lu cabutannya Apnon Jatim nih? Iya dulu waktu itu. Jadi. Nanti gue bilangin ke teman gue ya. Kasih tahu. Jangan. Gue juga diajakin, tapi kan gue nggak bisa, gue belum pulang. Berarti kalau cewek lagi itu Iyut, Dona, siapa lagi ya? Dona ya. Sama satu Dona lagi. sama temen main gue. Sama Iyut satu lagi juga. Siapa ya? Biasanya bertiga tuh mereka. Iyut, Dona. Ya itu udah 3. Enggak sih, dokternya belum. Lagi tuh kalau nggak salah. Aku belum. Oke. Tapi biasanya rutin mereka antar Apnon itu. Iya rutin, gue tahu. Ya rutin. Ya gitu. Karena temen gue, salah satu anak didik gue juga, anak didik gue juga, dia Apnon Jaksel kan waktu itu. Lu tahu Jali Sarizal Fandi, Tom? Apa? Sarizal Fandi. Oh, iya. Adiknya Lutfi. Dia Apnon, dia angkatan 2006, dia Apnon itu sekitar 2007-2008 sih ya, cukup jauh. Nah, dia tim selatan, Lutfi, itu dia main, gokil sih main emang Lutfi. Iya. Selatan bagus sih. Iya. Kan bagus Selatan. Karena tapi kalah juga kalau nggak salah. Tapi kalah waktu itu loh. Pakai cabutan. Siapa yang menang waktu itu? Pakai cabutan. Lagi itu Jaksel kalah sama Timur pas gua sih. Iya, cabutan. Enggak sih. Orang mainnya begini. Waduh. Bahaya ini. Iya. Pakai cabutan. Wah, harus diadu. Ini Tom, ini worldwide Tom. Siaran kita tuh worldwide. Berarti nanti Apnon nonton ketahuan loh Tom. Iya, tapi sekarang udah lewat. Iya, udah lewat. Iya, udah jarang. Udah aman ya, Udah aman. By the way, Kor, di Bali gimana kondisi corona? Kondisi corona karena udah new normal, kalau ditanya bertambah ya semua daerah bertambah ya. Tapi masalahnya kan penduduknya Bali itu tidak sebesar di Pulau Jawa, ya kan. Jadi ya masih aman terkendali sih, masih ya masyarakatnya juga masih disuruh pakai masker
masker, pasti cuci tangan. Kalau naik pasti naik, nggak mungkin nggak karena kan iya, pasti. corona ini kan nggak bergejala, ada yang nggak bergejala. Periode 2 juga kan sekarang ya? Iya, periode. Gitu. Nah, kalau untuk turis sendiri, turis asing atau warga negara asing masih stabil? Sepi banget. Gua aja kemarin waktu itu ke Seminyak sepi. Biasanya ke Seminyak gue bisa 1 jam, ini cuma 10 menit, gila sepi. Pariwisata memang bener-bener mati ya? Ya, turun banget gitu. Banyak yang mungkin jual-jualin propertinya ya, villa-villanya. Terus hotel-hotel kan ya banyak yang tutup karena mereka kan harus bayar maintenance gitu. Betul. Tapi sekarang pelan-pelan udah mulai buka. Turis lokal ya? Berarti banyaknya sekarang turis lokal aja atau turis lokal juga kurang banget? Kurang banget sih. Masih juga ya sampai sekarang turis lokal? Masih kurang. Paling kalau ada yang turis luar negeri ya memang mungkin dia tinggal di sini atau mungkin yang stuck gitu loh, nggak bisa balik. Tapi sepi sih, kalau ditanya sepi banget. Berarti nggak bisa cuci mata sebagai orang Jakarta segar ya? Apa? Ya juga ya. Iya. Tapi gue sebagai orang Jakarta, gue ngeliat jalanan gini, aduh senangnya gitu. Sepi banget. Wah gila. Nah, by the way, ini kan di Bali ini lagi hype nih. Ini di Indonesia sama mungkin di Asia nih ada satu berita yang hype nih, Top. Gue pengen tahu, pengen nanya juga ke Cory. Mungkin nggak dia pernah dengar atau apa. Ini lagi hype banget. Jadi infonya ada anak 17 tahun, cowok, sekitar 17 kalau nggak salah, 17 atau 18 ya, gue lupa. Tapi ini baru, cowok asal Bali, bapaknya orang Prancis, ya. Dia baru diterima di tim divisi 2-nya Prancis. Dan dia sempat kalau nggak salah ikut camp-nya dan dia sebenarnya diterima di tim ya yang dulu timnya Tony Parker. Nah, tapi dia menolak. Timnya Tony Parker ini salah satu tim terkuat di Prancis. Dia menolak. Timnya Tony Parker ditolak, cuy. Gokil juga. Ini anak. Iya, ditolak. Dan dia memilih tim yang barunya ini, cuma gara-gara simple. Tim barunya nawarnya selain payment ya, udah pasti payment ya. Iya, pasti ya. Scholarship. Ini anak disekolahi juga dan dikasih tempat tinggal. Di timnya Tony Parker tidak melakukan itu. Kira-kira lo tahu nggak itu siapa? Lagi hype nih. Anak Bali loh. Gue yang nggak mungkin ya. Siapa ya? Rame loh di Bali ini. Wah, ini putra daerah Bali banget. Siapa? Terus saudara. Siapa aja? Gue juga nggak tahu aja. Nih. Gue juga nggak tahu. Jadi ini lagi hype banget nih. Yang tadinya gue kira juga teman-teman. Gue berharap sih Indonesia juga nge-support ya. Namanya itu adalah Julian Alexander. Julian Alexander? Iya. Cowok 190-an lebih, hampir 2 meter tingginya. Dia juga kalau nggak salah dia juga DBL sempat ke US. Dia juga timnas Indonesia Junior. Gila banget mainnya. Yang paling diakui dari dia adalah defense-nya. Defense-nya keren ya. Defense-nya keren banget. Dia badan tinggi, emang masih agak kurus ya, anak-anak umur segitu lah ya kesannya. Anak-anak umur 17-an masih agak kurus. Banyak juga orang-orang basket ngomong bahwa dia harus nambahin berat badan dan juga nebelin badannya. Karena dia punya defensive block-nya, akurasi defensifnya itu khususnya block ya, dan steal itu tinggi banget. Untuk kali yang unik bukan bloknya, tapi steal-nya. Statistik steal dia dengan tinggi 190 itu statistik steal-nya hampir menyamai point guard. Wih, keren ya. Anak Bali asli loh. Bias. Gila ya. Mungkin dia gimana ya latihannya ya kok bisa kayak gitu ya? Bapaknya memang orang Prancis asli. Gitu. Bapaknya orang Prancis asli tinggal di Bali. Oh gitu. Ya, jadi dia benar-benar warga negara Indonesia di timnas Indonesia. Orang tuanya nge-support, dan yang ngebuat dia seperti saat ini adalah bapaknya. Wih, keren. Jadi dia udah disiapin nih, udah disiapin bahwa lu keluar deh, lu bisa di basket. Nah itu yang gue salut. Nah, gue berharap sih kok teman-teman Bali khususnya ya, menginfo dan mensupport dia totally. Dia
tahun ini berangkat ke Prancis. Wow. Tahun ini dia udah fix diterima di divisi 2 ya. Keren. Gokil, gue bilang gokil banget. Iya, gokil sih itu, gokil banget sih, keren. Nanti next mungkin bangga lo sih. bisa main. Ya. Kan gue lihat di IG juga main gue main kelereng ya, gue main kelereng. Sempat bareng saya juga ya. saya ya kemarin ya gue kan bareng dia kan satu tim sama kakaknya kan Kezia sama Elisa. Oke. Saya juga Golden Boy Indonesia juga tuh, dia bagus juga. Saya. Ya kan ya waktu itu gue pernah main basket terus ya saya kan main kan gue lihat deh bagus banget ininya kayak larinya udah kayak maling gitu cepet banget kayak lo Tom waktu muda Tom sekarang udah tua Pak dulu apa iya dong ya sekarang gue berpikir lari sekarang gue kalau bisa nyuruh orang Tom gini Tom ini menyangkut nih kebetulan kan ini spesialis kulit ya. Ya, kulit dan kelamin. Mungkin gue nggak ngebahas yang kelaminnya, tapi gue bahas yang kulitnya, yang dimana ini menyangkut ke anak-anak basket. Iya. Episode kita kemarin kita bahas soal penampilan rambut sama dadan, betul nggak? Iya. Gini, Dr. Corey, simple case untuk semua pemain basket di Indonesia atau mungkin di dunia. Kita main basket udah pasti keringetan kan dok? Dan basket itu gak jauh dari yang namanya lifestyle. Ya. Kita punya lifestyle, gaya hidup kita ya. Basket itu, lu mau anak bola, mau anak apa, nggak bisa lu pungkirin. Gaya lu pasti jadi anak basket. Petinju aja gaya basket, dasarnya itu udah nggak bisa dipungkirin. Sejago-jagonya tuh pemain bola pasti ikuti gaya basket. Nggak mungkin kita jalan pakai sepatu futsal dong. Setuju. Iya, sepatu basket. Nah, pertanyaan gue dok, kalau kita habis latihan atau tanding, keringat muka khususnya ya bagian muka, karena penampilan penting nih dok. Tindakan apa sih orang kan rata-rata taunya cuma pakai sabun pembersih muka ya, pembersih muka, terus kita lap selesai, udah. Sebenarnya ada nggak sih hal lain yang harus diperhatiin untuk anak-anak basket nih di seluruh Indonesia bahwa lu jangan pakai sabun muka doang, lu harus begini, atau lu pakai sabun muka, lu harus pencet-pencet, atau apalah itu kan gue nggak tahu. Itu ada nggak, dok? Kalau pada prinsipnya ya, kalau misalnya pada prinsipnya satu tuh kalau misalnya kita mau jaga kulit itu dari dalam sama dari luar. Oke. Kalau dari dalam ya kayak misalnya lu minum air putih, ini hari-hari ya, jangan cuma kita mau main basket doang ya, daily ya, hari-hari. Terus minum multivitamin. Terus abis itu makan buah, gitu kan. Apapun ya. 4 sehat, 5 sempurna. Buahnya apapun ya. Ya, apapun. Buahnya apapun, ya kan. Ya kalau lu mau diet ya jangan durian kali, ya kan. Kok disebut sih yang enak itu? Ya, pokoknya mengandung vitamin C deh. Paling bagus kan buat kulit vitamin C. Nah, kalau misalnya biasanya kalau misalnya kita mau basket itu kan biasanya kita berkeringat, berarti kan kulit kita dehidrasi kan. Dehidrasi. Jadi sebaiknya ya cukup deh kita minum air putih yang banyak deh, minimal 8 gelas kalau kita aktivitasnya lebih banyak, ya lebih banyak kita minum air putih. Terus untuk perawatan dari luar biasanya satu ya setelah main basket kita memang harus cuci tangan, cuci muka maksud gue ya kan. Kalau misalnya cuci muka ya supaya kulit tuh yang namanya berkeringat di badan kita tuh ada yang namanya jamur normal. Jamur normal. Kalau misalnya pertumbuhan, iya ada jamur, ada bakteri normal di tubuh kita. Misalnya kalau keseimbangannya terganggu, yang mana lebih ini ya dia akan menimbulkan gejala, misalnya kayak panu. Kayak panu gitu kan. Nah, kalau misalnya kita berkeringat itu kan yang lembab, itu kan disukain sama namanya jamur. Jamur, kan? ya. Karena dalam tubuh kita memang ada jamur yang istilahnya yang tempat yang memang normal di tubuh kita. Dia tidak akan menimbulkan gejala kalau misalnya bagus keseimbangannya. Gitu kan. Oh, di dalam tubuh kita nih dok, bukan dari luar berarti jamur di dalam itu, di kulit. Di kulit ada yang dari luar, ada yang jamur-jamur memang bukan sifatnya untuk memberikan penyakit gitu loh, tidak menimbulkan gejala, tapi begitu dia keseimbangannya terganggu, nah dia akan menimbulkan gejala. Gitu. Contohnya ya panu itu dari jamur yang dari ada yang tubuh kita, gitu kan.
Nah, terus habis itu ya satu memang harus cuci muka. Ya kalau misalnya kamu tuh punya kayak pembersih, kayak misalnya toner, kayak gitu, pakai deh itu dulu gitu untuk ngangkat kotoran. Habis itu cuci muka dengan, jangan lupa kamu cuci muka lagi dengan sabun gitu. Oh, tetap harus pakai sabun dok ya? Tetap harus sabun karena minyak itu diangkatnya oleh sabun. Gitu. Minyak itu bisa keangkat oleh sabun. Nah, kalau seandainya kayak gitu, karena kita sering beraktivitas di bawah sinar matahari, anak-anak basket kan ya biasanya kan pakai sunblock. Jangan lupa sunblock. Gitu. Sunblock tuh penting banget. Sunblock apa hand body nih? Iya, sunblock atau hand body? Kan buat muka sunblock, tapi kan boleh yang buat badan hand body. Pokoknya mengandung SPF berapa? SPF, oh ya SPF. Setengah jam sebelum main basket ya pakai ya itu deh. Itu namanya bukan sunscreen. Sunscreen. Ya pokoknya tabir surya deh. Oke. Ya oke. Tuh kita pakai itu. Terus habis itu ya udah itu aja sih cukup gitu. Terus kalau misalnya memang kalau misalnya wanita-wanita ya cowok sih juga nggak apa-apa sih. Ya pakai krim malam. Mau main basket pakai krim malam? Enggak, itu nanti kalau udah malam. Kalau udah malam mau tidur ya. Malam mau tidur. Oh, situ pakai ya. Kau tahu mau tidur situ pakai ya. Istri saya kan sering pakai, Dok. Jadi saya tahu. Kok istriku nggak pakai ya? Mungkin Reza beda tempat tidurnya beda nih kayaknya Reza nih. Gak sekamar nih, gue curiga nih. Gue juga curiga sih. Masalahnya istri gue tuh cuek. Dan gue juga berharap dia cuek. Ya kalau misalnya cukup itu aja sih. Cukup ya pakai sunblock aja sama cuci muka aja sih. Itu sama ya kalau kita indoor atau outdoor treatmentnya sama ya dok ya? Sunscreen. Ya. Soalnya lampu juga ada UV. Tabir surya ya cukup ya. Ada ultraviolet lampu. Lampu kamar kita, lampu ini ya kita ada ultraviolet juga itu. Ada sinar ultraviolet. Ya jadi aku saran sih memang cuci muka sama ya udah pakai tabir surya. Gitu. Kita harus rubah Tom. Kita harus rubah Tom gayanya Tom. Kalau gue pakai hand body masih sering gue. Ya itu juga bagus. Kalau gue pakai hand, iya. Indoor outdoor tuh pakai. Indoor outdoor gue pakai. Udah. Memang sih harus kayak gitu ya. Tuh itu udah paling bagus supaya soalnya kalau kita basket kan kita berkeringat, harus dehidrasi. Jadi ya kita harus kasih lembapin kulit supaya kulitnya nggak kering. Gitu. Dok, gue ada pertanyaan dari IG. IG gue nih. Kok gue deg-degan ya? Gue deg-degan ya. Seru nih. Yang nanya siapa Tom? Namanya Tom? Yang nanya, bentar. Check it out. Sebentar. Namanya Juna_IT. Chef ya, chef. Bukan chef. Koki. Dia nanya kan sama gue, ini dokter apa? Gue bilang dokter kulit dan kelamin. Nah, dia nanya nih, Dok, kalau main basket kan ada sebagian pemain yang ketiaknya bau nih. Permasalahannya ada tuh yang begitu. Cara untuk menghilangkannya seperti apa, Dok? Padahal dia udah sering pakai apa sih? Pakai deodoran. Tapi masih seperti itu tuh. Maksudnya mesti gimana gitu. Oke. Satu, ketiak bau itu kan biasanya karena keringatnya ya gitu. Kan keringat. Ada sih sebenarnya ada orang-orang yang misalnya dengan kalau misalnya dengan ketiak bau itu memang dia kelenjar keringatnya itu dia berlebihan. Jadi kalau biar udah mau pakai deodoran, mau pakai parfum, memang susah. Gitu. Jadi treatment yang lain itu ya paling ya ada beberapa treatment ya kalau gitu dari keilmuan saya tuh ya kalau misalnya untuk mengurangi kelenjar keringat yang ada di ketiak tuh bisa dengan salah satunya dengan botox gitu. Jadi botox itu ketiaknya jadi dihambat ininya pengeluaran kelenjar keringatnya itu ya dikurangin. Kalau memang masih belum bisa ya operasi itu juga bisa. Tapi kalau ya cara simple ya mau nggak mau ya itu
ya ketiaknya ya dibersihin, terus habis itu dilap, jangan kering, terus pakai deodoran. Kalau memang seandainya masih bau, ya cek lagi ke dokter. Siapa tahu dia ada orang-orang kan yang memang dia punya produksi kelenjar keringatnya itu kan dia lebih banyak dari orang normal. Jadi, ya ada terapi lain yang harus dilakukan gitu. Berarti tetap bisa sembuh itu ya dok ya? Bisa. Karena kalau nggak bisa sembuh, menderita juga yang defense ya. Ya mungkin dia nggak bisa tidur angkat tangan begini. Gue sih yang jagain malas sih. Pingsan di antar. Gue pernah cuy. Gue pernah. Lo kasih lewat aja buat shootnya nggak? Pada saat gue bump, head to head bump, waduh, ini udah semerbak aroma 7 jaman nih. Gue langsung ngomong sama temen gue, lo mau nggak jagain? Dia cuma ngomong, temen gue ngomong, kenapa gue dari tadi nggak mau jaga? Karena itu masalahnya. Ya udah. Dengan monggo, dia bump sekali, silakan lewat. Gue diomelin deh. Daripada gue kena dampak, cuy. Harusnya terus menang dong timnya dia. Kebetulan dia bagus, mainnya bagus. Cuman kebetulan temen gue ada yang lebih hot lagi, lebih hot hand ya. Jadi kasarnya gue memang saat itu defense bukan, ya gue nggak tahu ya. Tapi basically kalau dari pemantauan kita, dia bisa nyetak poin enak itu karena privilege dia. Privilege itu ya. Privilege itu. Karena dulu pernah gue ngelatih. Ya. Jadi ini ada pengalaman juga nih dok. Dulu zaman gue ngelatih SMA, itu Mange ya, timnya Mange Tom. Nah, timnya Mange ada anak didik gue, Tom juga kenal. Satu tim sekolah, lawannya sekolah yang gue latih, satu tim dia pakai bedak belerang. Sulfur kali belerang? Bau. Oh iya. Belerang bubuk itu di badan dan di telapak tangan. Kebayang nggak main baunya kayak gimana? Itu dulu wasit semua pada, tapi di regulasi tidak dilarang, betul nggak? Iya, itu nggak dilarang. Kan nggak ada peraturan kayak gitu. Nggak ada. Itu bener Tom. Timnya Mange, tim gue yang gue latih itu bener-bener mutlak kalah hanya gara-gara bukan skill, tapi kalah karena bau. Iya, lu aja deh. Itu gue di pinggir lapangan sebagai pelatih, sama lawannya lewat, itu kecium aromanya. Corona belum ada, belum terkenal. Gue udah pakai masker saat di pertandingan. Harusnya lo pertandingan tuh udah begini. Ya harusnya lo lawan lagi dengan bau, Ja. Lo makan jengkol harusnya. Jadi pas jadi lo gini, lo begitu harusnya. Itu saksinya masih hidup Tom. Ada Mange itu saksi hidup itu. Itu kita satu tim langsung, waduh ini mau lempar bola gue. Gue mau komplain, gak ada regulasi yang melarang gitu loh. Nggak ada, di aturan basket di FIBA nggak ada, nggak boleh pakai belerang. Iya kan? Bau badan nggak boleh main, nggak ada. Nggak ada. Masa pemain dicium-ciumin dulu sama wasit? Nggak mungkin. Regulasi itu nggak ada. Bau kaki segala macam tidak pernah diatur dalam olahraga manapun, benar nggak? Benar, bau mulut juga enggak kan? Bau mulut, bau ketek. Bau mamang-mamang juga. Iya, jerit mamang-mamang. Yang mutlak. Kalau kata Dadan itu ya nasib kita terima apa adanya kan. Kalau kata teman-teman dulu. Tapi itu gue ngalamin. Dan sebenarnya kalau dia bukan karena bedak gitu ya, bedak bau atau apa, dok, itu bisa sembuh berarti ya sebenarnya. Bisa sembuh. Dia bedak itu kan... Enggak, bukan bedak. Kalau misalnya dia bukan bedak kayak kasusnya Tobi tadi yang ditanyain, itu bisa sembuh berarti. Bisa. Ya, tinggal mau sembuh atau enggaknya ya. Ya, tinggal mau sembuhnya sama ada biaya nggak buat melakukan itu. Emang cukup mahal soalnya kan. Nah, itu penting tuh, Tom. Biar teman-teman tahu. Kira-kira kisaran kalau untuk sembuh itu berapa, Tom? Beda-beda ya kalau misalnya kayak gitu. Kalau aku sih nggak bisa ngomongin harga deh. Karena ya tergantung. Kalau bisa sampai... Karena aku kan belum melakukan itu. Karena aku kan masih ambil sekolah ya. Insya Allah bulan depan aku selesai. Amin. Kalau range-nya ya tergantung sih kliniknya ya. Bisa sekitar 5 juta ke atas ya minimal. Karena itu banyak banget gitu. Kalau misalnya di botox itu dia harus maintenance. Harus 6 bulan ulang lagi. Tapi kalau misalnya di operasi, dikurangin kelenjar keringatnya, ada operasi. Ya, operasinya itu dikurangin kelenjar keringatnya, ya itu bisa. Kalau itu
seumur hidup gitu. Sekali udah nggak ada lagi. Tapi kalau botok sekali ulang lagi 6 bulan. Sekali ulang lagi 6 bulan. Oh gitu. Sakit Jadi rutin ya, ya. setiap 6 bulan sekali. 6 bulan ya kalau botok. Sampai sembuh atau seterusnya sampai seumur hidup dia harus 6 bulan sekali. Seterusnya sih kan karena kan kita nggak mengurangi kelenjar minyaknya. Oh hanya kelenjar keringatnya kan iya hanya mengurangi. Ya kalau misalnya efeknya habis ya dia kan harus itu lagi ya. Oh operasi bisa juga ya, itu permanen. Kalau operasi sekali dan permanen ya. Iya betul. Waduh. Oh gitu. Gimana Jak lo minat Jak botox Jak? Untung gue masih sehat Tom, alhamdulillah. Untung wangi ya, untung wangi ya. Untung lu selama main sama gue gak pernah komplain. Sebenarnya sih pengen komplain, cuma gue nggak enak. Gue nggak enak komplain. Gue bales loh, gue bales. Oke. Seru nih Tom. Kayaknya nih, ya ilmu juga sih bagi kita ya, karena basically gue pribadi yang sering bersentuhan ya dengan pemain-pemain, khususnya pemain-pemain IBL, ada dapet info baru nih gue. Gitu kan? Gue jadi dapet info baru. IBL wangi-wangi kayaknya ya. Ya sampai saat ini sih wanginya parfum kan. Iya. Gak apa-apa kok ditutupin sama cuma takarannya parfumnya gue nggak tahu. Apakah mungkin sebuah iya dong, ada yang diguyur ditenggak atau yang tenggak, kan kita nggak tahu. Nah, tapi kan dengan info ini gue bisa sedikit share lah ke mereka gitu. Ya, ini loh keadaannya. Sama nggak berlebihan, nggak mengganggu, itu oke kok. Kan kalau kita tergantung parfum juga kan selain dompet yang bahaya kan ke kulit juga bahaya, betul nggak dong? Kita tergantung dengan itu. Selain dompet ya. Gitu. Ini info bagus. Ada lagi Tom yang nanya menurut lo dari teman-teman lo? Gua cek. Ada nih, ada. Jangan tanya umur ya. Kan udah tadi udah jawab. Tadi udah. Umur dijawab. Ya, sudah jawab ya. Biasa Tom, kalau perempuan itu vital kalau ditanya. Iya, betul. Iya, sama berat badan jangan ya. Oh iya. Iya. Hal yang paling antik dalam perempuan, umur, berat badan. Iya, betul. Ada lagi kira-kira? Ada, Ade. Waduh. Ada. Dari Brandon. Dok, laki semua ya? Laki, ya. Wah, karena berarti cewek. Masalahnya di laki. Iya, laki. Jadi, wah, boleh juga sih, deh. Dok, mau nanya, pernah gak sih nanganin penyakit kelamin tapi yang datang pemain basket? Pernah gak? Itu mungkin dia pemain basket kali ya? Dia pemain basket. Iya, dia main basket. Nah, mungkin dia mau nanya, datang ke klinik spesialis kelamin terus anak basket gitu. Nggak pernah sih sama sekali aku. Oh enggak ya? Bentar dulu toh. Belum pernah aku menangani. Oh belum. Bentar dulu. Ini pemain basket, kalau pemain liga tertinggi kita mukanya familiar. Kalau dia cuma pemain basket yang nggak terkenal dan dia datang pakai jas hujan, nggak tahu dong. Nggak tahu, iya. Bener nggak? Kan aku mana tahu, ya kan? Mau pas periksa, lo anak basket bukan? Kecuali dia datang gitu, dok saya anak basket loh. Nah itu baru. Lagian juga kalau misalnya anak basket juga nanya kan gak gua gitu kan, main bareng kan senyum ya kan, gak konsen dia ya kan. Nih Tom, gue dapet WhatsApp dari temen gue nih Tom. Gue dapet WhatsApp dari temen gue, sebentar gue baca ya. Wah, dia minta namanya gak disebutin. Apa? Tapi dia bertanya gini, dok, maaf. Dia nanya, dok, maaf. Kalau misalkan dari basket, kita habis main basket, keringetan, di bagian kelamin kita, di bagian kelamin ya, itu apa sih treatment yang paling baik biar kita tidak terkena penyakit kelamin? Untuk laki dan perempuan, kata dia. Treatmentnya. Kelamin apa jamur nih? Keringetan kan pasti keringetan. Yeah. Itu apa hanya dielap anduk aja atau apa, atau mandi kah atau apa? Kalau itu yang dari keringatan,
Kalau dari keringatan itu dia nggak akan nyebabin penyakit kelamin. Penyakit kelamin itu disebabkan biasanya jamur karena jamur itu tumbuh di tempat yang lembab. Oke, itu aja sih biasanya jamur. Kalau penyakit kelamin bukan disebabkan oleh karena berkeringat, bukan. Oke. Tapi karena jadi nggak mungkin berkeringat menyebabkan penyakit kelamin ya guys. Nah, itu info baru tuh. Iya, itu info baru yang kita harus tahu juga dan teman-teman tahu. Karena banyak selama ini orang ketakutan itu loh. Bener nggak, Dok? Nggak usah takut. Kenapa? Itu. Nah, sekarang ini info baru. Basket, lu tinggal mandi, terus lu habis itu lu lap kering, lu pakai pakaian dalam yang nyerap keringat, dan simple segitu aja. Gitu. Nggak perlu pakai krim apapun itu ya. Nggak perlu ya. Dikirain. Lu krim apa? Mau krim Arab? Mau memperpanjang? Arab maklum. Iya. Mau lu maskerin. Mau dibahas kok. Nggak bisa tayang nih. Mau dibahas bisa tayang. Nggak bisa tayang. Iya, bahaya. Jangan. Oh, jadi nggak ada treatment gitu khusus ya? Intinya ya, dengan berkeringat, dia tidak dapat menyebabkan penyakit kelamin. Ini info baru nih untuk teman-teman juga ya. Untuk ya mungkin banyak yang belum tahu juga kan. Oke. Seru juga nih. Dan Tom, ini bagus loh. Gue dapet WhatsApp dari beberapa teman gue, walaupun banyak pertanyaannya yang ngeyel, jadi nggak bisa gue bacain. Kenapa? Ya, simple ya. Kenapa lo nggak live? Padahal dokter cantik segala macam. Gue bilang, ya kalau live nggak seru dong tayangan kita, betul nggak? Kita pengen recording gitu. Nah, itu pokoknya santai-santai gitu. Santai-santai. Kalau live kan kita, aduh ininya ribet lah, gue malas banget kita take it. Ntar gue pakai kebaya lagi, ya kan? Kondean lagi. Mau kemana, Bu? Mau upload lagi? Ini juga lagi. Assalamualaikum. Mengingat masa lalu. Jadi basically sih, animonya ternyata bagus, Tom. Dengan Dokter Cory ini, mereka sampai ada nih temen baik gue juga nanya, lu kenapa nggak live atau Insta live ya, atau apapun itu, kata dia, karena ini pasti akan banyak pertanyaan, tapi benar ternyata banyak nih yang nanya nih ke dokter, khususnya mengenai perawatan tubuh ya, kita anak basket ya, olahraga. Dok, yes. Jamur itu kan berarti tadi yang dokter bilang, ada dari dalam dan dari luar. Kalau misalnya ada di dalam tubuh yang normal. Iya, dari dalam tubuh normal dan dari luar ya, berarti. Luar itu berarti udara atau bersentuhan, betul nggak? Enggak, kayak misalnya dari tanah, ada yang dari binatang. Misalkan, Dok. Udara sih enggak. Enggak ya? Misalkan ada pemain lawan, dia panuan. Basket itu terkenal dengan body contact. Dan bajunya segini lah, selengan. Terjadi body contact dengan pemain panu itu sendiri. Mungkin nggak dia terjangkit panu? Atau tidak? Enggak sih, enggak. Enggak ya? Berarti karena bersentuhan itu enggak ya? Enggak bisa. Dia enggak bisa. Karena satu, kan kita punya sistem imun ya. Punya daya tahan tubuh yang bagus, dia pasti dilawan. Jadi nggak akan menyebabkan gejala. Jadi balik ke imunnya lagi. Kita gerayang-gerayangin orang main basket yang panuan ya nggak akan kontak, nggak akan kena kita. Gitu. Oh, jadi itu balik lagi, tapi balik lagi ke imun kita ya? Ya, tapi nggak sih, dia penularannya nggak segampang itu. Oke. Berarti aman nih gue jagain Tommy nih. Aman. Gue banyak panu ya dia, panu ya. Panu kadas kurap. Untuk penanganan penyakit yang paling gampang dilihat kan kata dokter kulit ya, untuk basket itu yang paling terlihat banget adalah salah satu itu 4 huruf, penyakit 4 huruf ini. PANU kan, panu, dan kelihatannya udah nggak enak banget. Kita pakai jersey di lengan, bukannya tato, tapi panu, ya kan? Nggak kebayang banget Tom. Badan gede, six pack, nggak ada tato tapi isi panu. Aduh, putih-putih, gitu kan? Kayak kena kapur barus. Nah, menurut gue mau nanya sih simple dong. Untuk treatment kulitnya sendiri nih. Selain yang dokter bilang tadi kan dari panu kan kita muka tadi kan dokter bicara muka ya bahwa kita pakai sun cream. Kalau untuk badan sendiri untuk habis main basket kita harus mandi atau ada sabun khusus atau apalah untuk menangani itu mengurangi panu itu sendiri, Pak?
Kalau panu itu kan disebabkan oleh jamur. Jadi kalau mau gosok sampai 1 kilo sabun juga nggak akan hilang kan. Jadi harus diobatin memang. Jadi kalau memang mau, pokoknya intinya gini, panu itu terjadi disebabkan oleh jamur. Jamur itu senang orang yang tumbuh di tempat yang lembab. Oke, kalau kita berkeringat habis main basket kan lembab. Oke, tapi kalau seandainya kita habis main basket, terus habis itu kita mandi, kita ganti baju, kita mandi pakai sabun. Intinya sih sabun apa aja ya. Tapi kalau karena menurut saya sabun bayi itu jauh lebih bagus karena satu kandungannya, ya karena kandungannya juga dia isinya kan nggak macam-macam. Dan dia tidak menyebabkan, karena kan kulit bayi itu sensitif, jadi kandungannya juga ya yang hipoalergik, misalnya hipoalergi gitu. Sebenarnya itu lebih bagus dibanding karena nggak ada isinya macam-macam, udah nggak ada fragrance, nggak ada pengharum, nggak ada apa. Sebenarnya mandi pakai sabun bayi itu jauh lebih bagus, gitu kan? Dan sabun bayi itu kan melembabkan kan. Nah, jadi cukup mandi, ganti dengan sabun, terus habis itu selama nggak ada masalah dengan sabun yang lain, ya it's okay. Terus habis itu ya ini dengan ganti baju, tapi ya baju yang menyerap kering ya. Sering. Ya, baju baru lah. Kalau kita habis main, itu bagusnya kita buka baju untuk ngeringin badan, atau kita tetap baju hanya andukan aja, Dok? Habis main ya, kan kita habis main gitu. Habis kita main selesai, bagusnya ya, kita buka baju dulu dengan menganginkan badan ya, sampai kering sambil diaduk, atau kita tetap pakai baju, tapi kita tinggal keringin dengan anduk aja. Itu bagusnya gimana? Kalau misalnya bagusnya sih kalau kita habis main mau buka baju mau pakai baju, yang penting dikeringin ya pakai handuk gitu. Abis itu ya mandi, ya. Terus habis itu mandi, ya. Abis itu mandi gitu. Jangan didiemin semalaman males pergi kemana, makan sama anak-anak basket ya boleh sih. Tapi yang penting habis itu biasanya anak basket gitu. Iya. Ya kan? Habis makan, udah olahraga banyak, makan lagi, terus cita-cita kurus, ya kan? Kayak sebelah gue nih, cita-cita kurus, makan banyak. Gue gak pernah cita-cita kurus, karena gue pernah kurus. Oh pernah ya? Oh pernah ya? Iya pernah kurus, jadi udah gak bercita-cita. No pick hoak ya, no pick hoak. Oh benar. Ada banyak picknya juga. Pernah kurus. Kalau orang, aduh gue pengen kurus, gue gak pernah pengen kurus. Kenapa? Karena gue udah pernah. Pernah kurus. Cukup, udah cukup gitu kan. Itu aja sih, nggak ada yang nggak ada treatment yang mandi ya, abis itu mandi ya aja. Gak ada Tom, pertanyaan lagi Tom dari teman-teman? Gak ada, paling dari gua pribadi, gue penasaran aja kenapa dia bisa berkecimpung di Abnon. Nah itu awal mulanya gimana tuh? Lo nggak nanya sekalian dulu SMA-nya di mana? Iya boleh sekalian diceritain dulu kan awal mulanya itu SMA teman-teman gue itu main daftarin aja. Nah tuh kan ada ceritanya pasti, soalnya sama teman gue juga ada yang dia nggak mau ikut tiba-tiba udah didaftarin gitu, akhirnya berkecimpung di dunia Abnon, tapi sukses. Abis itu biasanya dari Abnon suka ada beasiswa kan gitu. Ya, duta pariwisata betul. Nah coba Dok ceritain awal mulai gimana tuh? Gue tuh pertama gini, waktu itu kan gue lagi kuliah S1 tuh, belum koas. Tapi ya teman-teman gue di Abnon Jakarta Timur semua. Yang dari SMA tuh ada yang namanya Lucky, ada yang namanya Dona. Nah, mereka ada yang nyuruh gue, ojok-ojok gue, ayo. Terus kebetulan waktu itu bapaknya temen gue di kedokteran itu kepala suku dinasnya. Oh kepala sudinnya. Sudinnya ya. Terus dia bilang ikut aja Kor gitu, ikut aja, kata bokap gue ikut aja. Ya udah. Sebenarnya sih gue kan ya ngasal aja sih, maksudnya ya udah terima syukur, enggak juga nggak apa-apa deh. Gitu, kan. Terus habis itu ya udah, terus pokoknya kan Dona sama Lucky deh yang ngurusin gitu kan. Pokoknya ikut gitu. Ya ternyata gue keterima. Ya udah, akhirnya tadinya gue gak niat nih, terus habis itu karena gue pikir teman-teman gue juga ada di situ, ya udah akhirnya ya udah deh gue ikut Abnon deh, terus deh masuk deh.
Betul. Speech deh. Tadi ya sih kan gue gara-gara gue pilih Timur ya itu gara-gara teman-teman gue ngojok-ngojok gue kayak Luki, terus teman gue waktu itu karena bapaknya suku dinas ini. Udah ikut aja. Ya udah. Ya akhirnya ya gue pikir gue gak masuk, ternyata masuk juga. Pendek loh gue. Kedua terpendek cewek. Berarti 160. 160. Itu kalau nggak salah apa prestasi tertinggi dia? Prestasi yang didapat di Apnon? Prestasi yang didapat finalis aja sih gue. Kalau nggak salah tuh ada speech English gitu ya? Kalau nggak salah ya? Ada pidato. Oh, itu. Ada. Iya, benar. Ada. Di mall terus banyak orang tuh yang betul. Oh my god. Itu ya speech pidato. Penasaran di waktu SMA di Timur juga? Jakarta Selatan. Kita anak Axel. Di Caritas. Oh, Caritas. Ya. Axel tuh akselerasi. Dulu sebelum jadi Tangsel sih. Enggak, anak selatan. Oh, kira anak selatan. Iya. Kalau gue nggak akselerasi ya. Orang tua kerjanya main terus gimana? Lu akselerasi. Olahraga terus. Nih, gue balik mau nanya soal basket nih ke Kori. Kor, selama lu basket dari SD, SMA, SD, SMP, SMA, kuliah, ya kan? Terus sampai sekarang ya. Achievement tertinggi lu di basket apa? Achievement tertinggi yang udah pernah lu dapat? Itu deh, gue main di Liga Bali. Waktu SMA pernah juara apa atau MVP? Ya kayak PL Cup gitu. Panggung di Luhur Cup. Ya ikut-ikut cup gitu aja. Terus ya pernah MVP sekali sih pas SMA. Waduh, bahaya dong ini dong. MVP loh. Itu MVP itu. Enggak. Ya kan masih jiwa muda, larinya masih kuat. Terus gue di Instagram dibilang musuhnya berapa menit? Lutut gue sayang kali. Oh, berarti diprotes gitu sama Reza, gila. Berarti ini tipikal runner dan siapa Tom ya? Iya. Gila, runner dia. Ya, lo nggak lihat? Gua bagus. Di IG-nya aja dia runner juga kan? Iya sih. Iya. Bali Marathon loh. Iya. Bali Marathon. Ikut tuh. Iya kan? Ya, ikut gua. Berarti seru Tom. Entah kalau dia lagi balik ke Jakarta atau kita lagi ke Bali ketemu main, seru nih. Ajak gue dong main kalau gue udah selesai Jakarta ya, gue cari ya. Pasti. Lo juga megang kontak gue, pasti. Cuman hati-hati main sama Tommy ya. Hati-hati ya di sikutnya. Sikutnya kemana-mana. Gak apa-apa. Yang penting gak bau, ya kan? Lebih baik jontor daripada bau. Iya. Masih bisa gue kompres kalau gue jontor. Kalau bau, waduh, menderita cuy. Kalau bau, ya udah Tom, silakan Tom. Gua nggak mau bawa ketek, paling mulut aja jengkol, petai gue makanin ntar. Sedap itu. Biar menang ya, biar menang. Bisa deh, bisa. Seru. Seru banget. Oke, lo ada lagi dong bertanya? Udah. Sebelum kita nanya soal basket Indonesia nih, ke seorang dokter yang main basket dari SD. Betul. Waduh, kalau pengetahuan basket gue ya gimana lah ya. Anak basket harus tahu soal basket, dong. Gue cuman tahu beli sepatu aja sih kayaknya. Wah, kayaknya kolektor nih. Enggak. Cuman bajunya apa, sepatunya apa, gitu aja sih. Oh, matching ya, masalah matching berarti ya. Matching menyangkut dengan performance. Gue ada pertanyaan. Jadi kan gue ngeliat di IG-nya dia tuh ada 2 baju nih, satu Boston Celtics, satu Lakers. Nah, itu sebenarnya klub favorit lu apa? Lakers dong. Oh, Lakers. Ya. No. Say no to Lakers. Celtic is forever. Ya, Celtic. Oh, lu mau ngeledek dia doang ya? No, Celtic forever. Gak ada tuh tim nama Lakers. Gak ada tim nama Lakers. Oh, jadi favoritnya Legend loh Lakers tuh. Lakers ya. Gue nggak suka warna hijau, tapi gue suka Celtic.
Why? Kenapa? Gak tau, gue gak suka hijau. Jadi gue yang nanya. Gue gak suka hijau, tapi gue suka banget sama Celtic. Karena pertama kali gue main basket, gara-gara Larry Bird. Oh, Larry Bird. Berarti tua banget aja angkatan lu, Ja. Larry Bird enggak? Berarti tua banget ya ketahuan ya, tua banget ya. Jadi begini, bukan masalah tua. Pengetahuan basket aja, itu aja. Tapi biasanya mencerminkan tetap alibi. Mencerminkan biasanya. Iya, excuse-nya selalu ada excuse-nya. Berarti gue sama si dokter masih seumuran lah. Lu agak-agak jauh kayaknya. Iyalah. Jangan terlalu tua banget dong. Tapi harus tahu, perut ke atas boleh tua. Yang penting perut ke atas. 17 ya, 17 perut bawah. 17 itu, nggak bisa. Itu nggak bisa. Gue mendingan dompet aja deh, muda mulu dompet. Tanggal muda maksudnya ya. Pokoknya gambar Bung Karno mulu, foto Bung Karno mulu. Iya, Bung Karno mulu deh. Merah mulu, jangan yang hijau-hijau tuh, gopean jangan. Jangan sampai Patimura. Jangan sampai Patimura sama Cendrawasih. Ya, jangan sampai. Oke, Dok, ini mau nanya soal basket. Lu tadi melanjutin dulu, lu dulu. Kan, jadi dia lebih suka Lakers. Lakers. Nah, pemain favorit lu berarti di Lakers? Kobe Bryant. Siapa? Kobe pasti nih. Feeling gue sih Kobe. Yes, of course udah tahu. Kalau gue bilang Kurt Rambis mana tahu. Iya. Kalau gue bilang, kalau dia nyotet atau Kurt Rambis, James Worthy, baru gue bingung. Iya. Kobe berarti. Iya, Kobe. Iya. Udah pasti. Anak sekarang itu Kobe. Mana nggak mungkin tiba-tiba ada nyaut, gue suka James Worthy, gue suka Kurt Rambis karena gue Lakers. Langsung gue tanya, lu seumuran bapak gue? Kan balik lagi yang lo bilang, ya, pengetahuan. Alibi lo kan gitu, pengetahuan. Bisa. Nah, kalau gue mau nanya sih simpel sih, Tom. Ini off atau enggak? Oh, enggak. Gue mau nanya simpel. Soal gue nggak nanya Lakers, gue nggak nanya Celtic, gue nggak nanya NBA. Kejauhan. Gue cuma mau nanya. Pemain idola Indonesia siapa sih? Pemain basket idola dari Indonesia. Dan kenapa mengidolakan dia? Kayaknya gue tahu siapa. Segitu langsung. Siapa? Yang orang Bali. Yang orang Bali juga. Yang banyak tatonya. Ada banyak. Ada Ngurah Teguh. Ada Cokor dan Bersaudara. Yang Indo dikit. Jawa tuh. Siapa? Itu mah nggak usah sebut, cuy. Idola sejuta umat itu. Brandon Jawa tuh. Siapa? Brandon Jawa tuh. Oh, itu mah nggak usah ditanya. Tuh kan, Dukun ya? Itu nggak usah dibilang, Tommy. Cenayang gue bagus dari cenayang gue. BJ ya. Kalau bisa gue foto sama dia, gue foto sama dia. Apa dia? Dia di Bali. Dia di Bali loh. Apa? Iya. Waktu sekarang di Bali. Belum ketemu. Tapi belum. Kita tunggu. Cita gue sih pengen main bareng sih, Kita tunggu di IG-nya, atau dia foto sama Wanto atau enggak? Ntar dia gini, siapa lu? Dia gitu. Siapa? Gue dokter kelamin loh. Siapa ya? Gue dokter kelamin dan kulit loh. Siapa lu? Ntar dia gitu. Lu siapa? Kenapa lu suka Wanto? Event. Ya, mainnya bagus satu. Terus buat gue sih ya. Nah, itu gimana ya? Itu. Gak usah dibahas ya. Wow. Gitu. Oke, selain Wanto deh. Selain Wanto. Itu aja sih aku. Oh, Brandon. Iya aja sih. Berarti ngikutin karirnya Brandon dong, dari pertama dia come to Indonesia, main di mana, terus selanjutnya dibawa juara apa, sampai detik ini dia di timnas, ngikutin? Nggak selalu sih, kan gue lebih baca buku. Oke. Kayaknya Brandon Jawanto harus bikin buku. Iya, biar dibaca ya. Foto dia aja terus dari awal sampai akhir. Wow. Ya, lu mesti lihat cara pandang wanita melihat pemain basket kayak Wanto sama kita ngelihat pemain. Beda cara pandangnya. Kalau cewek gimana tuh bedanya? Kalau cewek kita nyebutin yang pertama doang tadi, mainnya bagus. Kalau kita lihat mainnya basket, wah dia dari mana nih sebelumnya. Kalau cewek beda.
aduh ini orang ganteng mainnya bagus. Udah. Tok. Aduh. Tatoan. Udah gitu aja. Dia main keren. Mainnya keren. Terus dia main keren, terus gue, siapa tuh? Iya. Keren, cakep ya kan? gitu. Nah, ini lebih vital pertanyaan gue, lebih mendalam. Kalau ada kesempatan, mimpi lo, bahwa lo pengen main bareng Brandon Jawanto. Di Bali. Entah dimanapun itu. Tiba-tiba nih dapat kesempatan nih. Lagi main, ketemu Brandon dan bisa main bareng, atau bisa bertemu deh yang simpel, entah main atau... Tindakan pertama lo apa? Bengong. Minta nomor telepon. Minta nomor telepon. Coba di note minta nomor telepon. Gak pakai malu ya? Minta nomor telepon. Tom, ini kita biar bisa main terus. Kita nggak dikontak sama suaminya kan nanti. Enggak, aman. Aman ya. Suaminya nggak akan ngontek kan? Tiba-tiba loh. Suami gue tuh dia suka ini, siapa yang pemain Indonesia, siapa yang dari Manado? Banyak. Dari Manado siapa? Dari Manado. Cantik tuh. Cewek. Cewek, ya. Christina Cairns. Ya, ya, Christina ya. Ya, tiba-tiba udah ada like-nya suami gue lah, udah ada like tiap di IG. Lah, udah ketahuan dulu. Iya. Santai. Ada like-nya. Boleh. Oh, jadi suami udah langsung follow. Lebih sering dia nge-like dia daripada nge-like foto gue. Ngeliat aja. Kita burumin mukanya. Sebut aja namanya Bunga. Dia mau curhat sama. Dia gitu. Oh, jadi itu aja. Pertama kali dia akan meminta adalah minta nomor telepon. Pertama kali dong gue foto dulu, terus habis itu gue minta nomor telepon karena ya gue emang ngefan kan. Gue pengen main bareng lah gitu. Ya kalau bisa dia ngajarin gue privatein gue. Baru gue mau bilang cuy itu. Kan sharing si Wato private dia si dokter juga bisa konsultasi kan. Konsultasi betul. Ya itu dong. Itu yang paling bagus loh. Itu paling bagus. Boleh. Simbiosis mutualisme dong, saling menguntungkan. Nih. Pada saat lo ketemu Wato, ketemu Brandon ya, lo udah melakukan apa yang lo mau, lo udah dapet nomor telepon, lo dapet foto bareng, pokoknya lo bisa ngobrol, ya dream come true lah. Tiba-tiba lo lagi main bareng Wanto, suami lo datang manggil, yuk kita pulang ya. What you should do? Gak mungkin, suami gue pasti yang aku ikutan main. Laki gue suka basket, gak mungkin. Gue sama laki gue tuh bisa 7 hari main gitu loh. Sampai bisa dia dicuekin banyakan foto suaminya sama Wanto daripada main. Bisa. Lu duduk aja lu gua aja yang main, lu duduk aja. Taunya begini Ja, ayo pulang, bukan dia yang pulang, Watonya yang pulang. Ya udah lo main berdua, gua aja pulang. Gue suka nih kalau pasangan yang emang gila basket ya. Ketemu fan, mungkin juga sama halnya kebalikannya kalau kita interview suaminya Dr. Cory, kalau masalah Christy Rumambi, dia mungkin melakukan yang sama gitu, dia akan bilang juga, enggak, biniku pasti akan ikut main juga gitu kan, pasti kayak gitu ya. Gue kayak misalnya nih main basket, teman-teman basket, kalau misalnya gue bisa main basket nih sama teman-temannya dia main basket tanpa ikut dia, misalnya dia masih kerja ya gue main basket sama teman-temannya gitu. Kalau ada teman-teman gue misalnya nggak bisa ikut, dia bisa, ya udah dia main sama teman-teman gue basket gitu. Oh ini perlu dicontoh nih Tom. Iya. Ini perlu dicontoh. Iya, jadi kalau misalnya kita sama-sama bisa, ya udah kita main bareng. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kan dia ke Bali gitu kan, terus habis itu gue bilang, atau Sabtu nih, tapi aku ke rumah sakit, kalau kamu main basket, udah main aja. Karena dia kan udah kenal kan sama temen-temen gue, selalu bawa dia untuk main basket kemana-mana, sedangkan gue juga ikut gabung main sama temennya dia kemana-mana untuk main basket. Gitu sih. Jadi, ya gitu sih, kita selalu main basket, kadang bisa tampan satu sama lain padahal temennya kita masing-masing gitu. Ini
anak-anak sekarang tuh selalu banyak masalahnya di situ, Kor. Kenapa? Yang cowoknya basket, ceweknya nggak suka, dalam artian suka, udahlah balik ya kan, ya Tom. Nah, nanti sama kebalikannya, ceweknya lagi basket, cowoknya nggak suka, nih. Nah, ternyata ini adalah pasangan yang harus dicontoh nih. Saling support. Harus saling support. Yang penting kan sehat, betul nggak? Dan positif. Iya, sehat betul. Dan positif. Iya. Dari kalau gue, kayak ke gue ngomong sama pasangan gue, lu pilih gue mana? Gue basket di lapangan 4 jam, 6 jam, 8 jam, atau gue ngelayap nggak jelas kemana, betul nggak? Iya, betul. Kan kontrolnya gampang. Gue bisa lama di lapangan basket sama dia jadi mainnya. Jadi buat gue ya gak masalah. Orang gue bilang gini, yang gue cita-cita dia pengen punya lapangan basket. Dia juga bilang gitu loh. Catat toh. Cita-cita gue berdua tuh pengen punya lapangan basket biar bisa main. Dan anak gue juga gue pengen kalau misalnya gue itu jadi main basket juga. Main basket, iya. Itu olahraga pertama, mau cowok mau cewek, lu harus main basket. Pasti nih mimpinya gini, ya kalau kita anak udah lahir, nanti nonton IBL bareng ya, Ajax kecil. Iya, bener dong. Iya, bener. Orang gue cita-cita gue pengen nonton ke luar negeri NBA, biar nonton bareng basket, gitu. Itu yang gue belum kesampaian cuy. Ngajak anak. Iya, itu gue juga belum kesampaian. Tapi anak gue yang pertama, 6 bulan udah di lapangan. Udah gue ajak lapangan basket. 6 bulan. Baru brojol, 6 bulan gue ajak lapangan basket, ngeliat gue main. 7 bulan dia udah foto bareng Coach Ito. Di final IBL. Oke. Bulannya dia digendong oleh Coach Ito, lagi PJ main. Wanto masih main waktu itu. Brandon Jawanto tuh lagi main saat itu. Itu bener gue duduk di depan VIP, itu emang dari kecil dan sampai sekarang alhamdulillah ya gue nggak ngajarin dribble, natural dribble-nya keluar sendiri untuk keren kan? Ya untuk kan? anak menuju 5 tahun ya. Anak menuju 5 tahun, umur 4,5 tahun lebih. Itu gue belum ajarin dribble, Tom. Tiba-tiba dia dribble. Dribble dan gue lihat jarinya itu main karena dia sering lihat gue dribble. Iya. Gitu, gue langsung ya udah nggak perlu gue perlu kencengin lagi, tinggal gue arahin aja dribble tuh begini gitu. Emang anak harus basket bagus dari kecil sih, gue setuju. Itu yang dilakukan negara-negara lain, Filipina, ya keren, Cina, ya. Itu mereka emang dari Thailand sekarang, Thailand 10 tahun belakangan ini, 10-15 tahun ini itu yang dilakukan kan Thailand. Iya betul. Anak-anak tuh. Keren. Nah, pertanyaan kedua Tom soal basket Indonesia. Menurut lu Nicole, timnas Indonesia sekarang ya, timnas Indonesia sekarang dengan ada Brandon Jawanto, Prosper, Prastawa dan Mejoni dan kawan-kawan yang lainnya, udah layak belum tim yang sekarang ini tanding di kejuaraan dunia FIBA yang kita nanti kemungkinan 2023 jadi tuan rumah? Kalau layak, aku bilang sih udah layak ya. Gitu. Yang sekarang ya, timnas yang sekarang. Iya, yang sekarang ya, bukan yang dulu ya. Ya, kalau yang sekarang menurut aku sih udah layak sih, udah siap. Soalnya sekarang tuh kayak apa ya, udah mulai kayak yang baru-baru tuh udah mulai jago-jago kayak gitu. Udah kayak mainnya udah bagus, udah kayak disiplinnya. Terus habis itu kalau gue sih bilang udah layak sih. Tapi memang jangan tandingin ke pemain-pemain. Kalau gue lihat pemain-pemain NBA itu latihannya gila banget ya. Gila abis. Betul. Ya kalau bisa sih pemain Indonesia sih bisa sih kalau latihannya kayak harusnya gitu. Bisa, harusnya. Ya sih, sebenarnya harusnya bisa sih, harusnya bisa. Karena apa yang mereka lakukan sama-sama dribble, sama-sama shooting, sama-sama layup, ya dong. Walaupun kalau untuk ngedang di kita masih dang poles, belum dang poles. Kalau kayaknya kalau ngedang kan nggak harus ya kita kan nggak wajib kan. Yang penting kan akurasi masuk kan yang penting apa sih kalau main yang penting cetak poin kan, ya kan. Mau sebagus apa kalau lu nggak cetak poin ya lu nggak akan bagus, nggak akan menang gitu kan. Kan kalau di lapangan yang penting kan lu cetak poin gitu. Jadi ya kalau misal cetak poin ya memang lu harus latihannya emang keras, ya kan. Gitu. Jadi kalau menurut gue sih bisa. Udah bisa optimis sih, tapi ya harus optimis, harus bangga sama tim Indonesia tuh harus bangga. Jangan bangga sama tim luar negeri gitu. Jadi kalau menurut gue sih udah
boleh sih, boleh. Udah ya bisa sih kalau misalnya untuk dia bertanding di internasional. Tapi kalau untuk kita memang ada spare waktu 3 tahun untuk jadi tahun rumah 2023, why not kita latihannya kayak apa sih supaya kita nyontoh mereka, ya nggak sih? Nggak dosa tuh ya? Latihannya mereka. Nggak dosa. Nggak. Toh sama-sama yang dilakuin, drill-nya sama, semuanya sama. Drill-nya sama. Cuman memang materinya memang kan tiap orang coach itu kan beda-beda kan materi kan. Gitu kan. Jadi ya mungkin materinya aja yang beda. Kalau kita kalau gue lihat di Instagram gitu orang-orang, gue kan follow-followin kan kalau misalnya siapa ngelatih itu kayaknya materinya aja yang beda. Jadi kayak banyak variasinya gitu. Tapi memang keras banget ya. Banget. Di luar tuh ya. Banget. Nah, kalau dari lu keren banget. Mending pelatih nasional kita ya. Pelatih lokal apa? Untuk timnas Indonesia. Lebih baik dilatih pelatih lokal atau pelatih dari luar? Gue bicara sebagai kita orang awam ya, kita bukan orang basket. Ya. Menurut lu lebih prefer mana? Kalau gue prinsipnya gini, lebih banyak pelatih lo lebih bagus menurut gue ya. Karena gue tuh private itu pelatihnya beda-beda. Terus gue pelatihnya beda-beda. Oh yang ini dia bagus di sini. Oh yang ini dia bagus di sini. Oh yang ini gue improve gue di sini gitu. Itu gue kayak gitu. Jadi kalau menurut gue kalau pakai satu pelatih ya gue lebih setuju ambil pelatih dari luar kalau pakai satu pelatih. Tapi kalau misalnya lebih dari pelatih, why not kita pakai pelatih Indonesia. Oh berarti asistennya lokal. Seperti sekarang ya kalau ada cacing ya. Tapi kalau gue sih jujur karena gue lihat di luar negeri lebih jauh, lebih bagus dan lebih keren ya why not kalau lu juga menyewa pelatih dari luar gitu loh. Ya pelatih Indonesia sekarang kan Toro kan, Coach Toro. Dari Serbia. Asisten kan ada Coach Wahyu Widajati. Ada Coach Yobel. Yobel Sonda. Menurut gue materi itu udah cukup ya untuk timnas Indonesia saat ini. Udah cukup ya berarti. Kalau materinya kan gue nggak tahu ya materinya apa yang diberikan sama mereka ya. Tapi ya gue yakin sih mereka pasti yang terbaik ya. Ya dia akan kasih yang terbaik. Soalnya kan bawa nama Indonesia ya. Pastinya. Oke Tom, dari gue yang terakhir nih untuk nama anaknya basket Indonesia. Tim IBL idola lo siapa sih? Lo ngefans sama tim IBL-nya, timnya bukan personal ya. Kalau personal gue udah nanya tadi, udah tahu kita. Udah the one and only Brandon Jawanto. Sekarang timnya nih. Gue suka Lovre sih. Oh, dia senang buaya darat. Kenapa? Coach gue soalnya dari sana juga. Oh, siapa? Mantan coach gue. Siapa? Enggak, dulu gue private sama Braco gitu. Enggak sih, dia nggak terkenal, tapi dia kan baru masuk sana. Oh iya, temennya. Oh, tahu gue. Temennya Wenas. Iya. Oh, itu sempat lo private sama dia ya? Iya, gue sempat. Dia kan shootnya bagus. Jadi gue improve shoot di dia. Sekarang gue latihan sama private sama Kak Anton. Kak Anton kan Latifar. Dia kan juga pemain nasional dulu ya. Anton Latifar. Kak Anton. Yang pendek-pendek. Dia bagus di drillnya, tak akuin dia bagus. Ball handling dan drillnya bagus. Gitu. Ntar gue coba rekomen ada Ngurah Teguh kan, temen gue juga ada Ngurah Teguh, ada Cokorda bisa gue kontakin juga kalau emang mau private. Gitu. Cokorda di Bali sekarang. Oh gitu. Cokorda Raka. Gue maunya Brandon kan, gue Brandon kan ya. Kalau itu kayak harus susah sendiri. Itu aja gue. Kalau Brandon harus susah sendiri ya. DM dulu, Japri dulu. Kalau itu usaha sendiri ya. Tapi udah pernah coba DM IG dia? Belum atau komen kecil-kecil, imut gitu kan misalkan. Imut gitu. Pada gini, siapa nih orang rese banget gitu. Atau ini komen beriklan.
terima apa? Perawatan kulit gitu-gitu hubungi. Iya dong, kan meninggalkan nomor telepon tuh berarti. Iya. Kalau Toto Brandon nyaut kan. Turun berat badan dalam 1 hari gitu kan, hubungi. Ketahuan gue sering dapat kayak gitu tuh, bangke banget emang. Orang-orang gak jelas tuh beriklan di situ. Iya. Gue sering banget. Spam kan. Iya, gue juga. Di IG gue masuk ke komen, gue bilang, wah anjrit nih orang-orang. Dan gitu juga merusak. Langsung gue blok sih. Gue langsung gue blok. Ya, merusak, itu merusak tampilan IG. YouTube channel kita pernah Tom dapat Tom. 1 komen kayak gitu langsung gue delete. Untung. Iya. Besar alat kelamin gue delete langsung. Wah, mungkin dia mau ikut di wawancara kali, dia mau ikut. Masalahnya kita nggak ada tema Maerot. Iya. Dan gue belum dengar Maerot kan keturunan main basket. Kalau tiba-tiba gue dengar gitu kan, oh cucunya Maerot main basket, lagi menuju DBL Amerika. Itu pasti gue kejar. Langsung kejar. Iya. Belum pernah kan kita dengar cucu Maerot main basket atau anaknya atau Maerot bekas pemain nasional putri. Kan enggak kan? itu gue bingung bahasnya apa nanti itu. Aduh. Gue bingung nanti bahasnya apa. Bagaimana kamu cara mendribble? Dengan apa kamu mendribble? Kalau gue simpel nanya, Maerot, siapa pemain yang pernah datang ke tempat Anda? Iya dong. Jawab dengan pasti dan jujur. Sama kayak pertanyaan tadi dong, ya kan? Ada nggak pemain basket yang datang ke dokter? Iya. Nah, tapi tolong ini dong orang-orang kayak gini nih. Orang kayak gini. Nanya kan? Gue rasa dia buat pertanyaan sih ya, gue rasa ya. Kan? Kalau ada Maerot dia mau nanyanya gitu coba. Langsung ya, siapa yang pernah hadir menjadi pasien dari Maerot? Ternyata disebutin anak basket semua. Banyak loh. Jadi suka balik lagi, jadi suka Louvre karena itu ya, ada mantan trainer ya di situ. Terus sama gue lihat sih mainnya bagus ya, udah mulai bagus ya dia. Dia peringkat 4. Ya bagus deh. Ya dia peringkat 4 sekarang. Iya, peringkat 4. Ya bagus deh dia, ya bagus. Jadi mengidolakan untuk tim itu, ngefans banget sama Louvre Surabaya ya, Buaya Darat. Ya, secara keseluruhan ya. Ya, secara tim ya. Kalau secara pemain ya udah jelas. Itu dah. Sebut. Ya kan, dia ngefans banget sama namanya Thoyib. Semoga dia nonton ya. Atau lo salah kirim aja video gue gitu kan. Sorry. Enggak, Tom. Dia kalau untuk personal udah jelas ya, dia suka banget sama Thoyib ya. Nanti kita akan hubungi Thoyib. Kok gue kayak itu ya, langsung grogi gitu, muka gue langsung merah gitu. No, padahal gue bilang kita mau ngomongin Thoyib ya. Iya. Terus tiba-tiba Thoyib di satu lagi ikutan, halo gitu. Gue langsung hitam, langsung gue tutup. Nggak apa-apa. Jadi oke. Dia suka banget seorang dokter yang cantik, yang suka olahraga, khususnya basket ya, yang abas banget dan punya pasangan dalam artian suami gila basket juga, saling support di lapangan, seru juga ya, seru banget malah. Sepatu dia lebih banyak dari gue, sepatu dia. Oh, by the way, sepatu suami gue. By the way, kalau sepatu basket suami lu lebih banyak, pertanyaan gue, lu lebih banyak sepatu basket atau heels? Ya, sebagai wanita, balik lagi sebagai kodratnya wanita, heel. Tapi sepatu basket enggak. Ya, lebih dari 3 aja sih. Tapi bukan kolektor ya? Lebih dari. Atau masuk ke kategori kolektor? Enggak, gue enggak kolektor. Tapi gue lebih utamain kalau misalnya kayak misalnya nih, gue lebih utamain dia nyaman. Soalnya kan kaki gue kecil, susah banget carinya. Dan gue carinya di kids coba. Sepatu gue. Masa sih? Kalau udah enak, iya, gue carinya di kids. Di tipe kids yang untuk ukuran anak-anak. Size berapa? Iya, penasaran gue size berapa ya? Gue tuh kecil, 39 kalau nggak salah. 39 atau 38. Gue kecil lah ya. Kids. Nggak terlalu normal dong. Tapi kan kalau misalnya maunya apa gitu gue nggak bisa. Jadi gue kalau ke hoops itu biasanya gue. Oh, tipenya ya, yang tipe yang di ini. Iya, gue nggak bisa. Jadi gue harus kayak
hoops itu kalau misalnya ada yang cewek tuh pilihan buat gue tuh dikit gitu. Jadi ada nih kalau laki gue nih nemu ada nih yang size cewek gitu, ambil gitu. Ya udah ambil. Tapi gue nggak suka Lebron ya, gue nggak suka Lebron. Sepatu Lebron ya. Soalnya pernah ankle gue pas Lebron. Oh nggak suka karakter sepatu tinggi ya? Sepatu, iya. Gue truk gitu gue jatuh. Pas dia pakai itu. Oh justru karena size ya, masalah di size ya di situ ya. Iya, masalah size. Jadi gue tuh kalau pakai sepatu ya udah apa yang ada aja. Maksudnya apa yang tersedia size-nya itu dia gue ambil gitu. Udah pernah coba Pik? Promo dikit. Nah, baru gue bilang. Baru gue mau bilang tadi. Apa? Udah pernah coba Pik? Belum. Oh, belum ya? Oh, belum. Should try. Apa tuh? Sepatu Pik. Tony Parker, Lou Williams. Oh, Tony Parker. Belum. Ya. Belum. Ini Pik nih. Weh, promosi ya? Ya sekalian. Bisa lihat. Emang ada size cewek? Ada. Kita punya anak-anak, dari anak-anak, size anak-anak, dari size 32 sampai dengan 50. Oke. Nah, untuk 39 itu size 39 ya. Kalau gue rekomen lo nggak suka sepatu tinggi, gue ngerekomen dan ini based on bisa dibilang emang ini diakui ada sepatu namanya Lightning. Nanti gue WhatsAppin lo, gue kirimin. Sepatunya Lou Williams Clippers. Oh, oke. Nah, itu Lightning 7. Dan itu enak banget. Itu enak banget. Kenapa? Bukan cuma gue yang ngomong karena gue di-pick atau dia mensupport YouTube channel kita, enggak. Tapi ini pemain-pemain juga yang udah pakai Lou Williams Lightning 7 itu ngakuin paling enak. Enak banget. Oke. Gitu. Dan harganya murah juga. Iya. Harganya tuh range 1-2. Enaknya enak banget. Iya, enaknya enak banget. WA gue dong ya ini ya nanti gue. Terus ada beberapa sih, tapi gue nggak tahu ya. Lo kalau sepatu gue tidak bisa memaksakan, walaupun gue kerja di Pick, dia juga nge-support YouTube channel kita. Gue nggak bisa memaksakan karena comfortable kaki ya. Iya betul. Soalnya untuk basket tuh sepatu tuh vital buat gue. Tapi banyak orang yang Nike freak loh ya, gue bicara brand Nike atau brand gue dong Nike freak, semua Nike, nggak pernah gue beli yang lain. Nah, gue punya temen kayak gitu, gue suruh pakai Lou Williams, berubah total. Anaknya? Dia berubah. Dan itu nggak satu orang loh, at least 5-6 orang. Kobe freak gue kasih Lou Williams, dia berubah menjadi Lou Williams. Dia sepatu dari Kobe pertama sampai terakhir semua dia ada. Dia ngomong sepatu Kobe paling enak. Gue pakai Lightning. Iya betul, gue pakai Kobe. Gue pakai Lightning 7. Dia nanya itu apaan? Ini Pick enak aja. Lu coba besoknya dia beli. Tapi emang bener kalau di gue itu nyaman. Karena Pick itu punya sepatu banyak banget tipenya banyak. Tapi dari semua sepatu Pick, gue cuma nyaman yaitu Lightning 7. Lightning 7 itu yang paling baru dan itu paling nyaman dari gue. Terus sekarang ini Underground nyaman banget, empuk banget karena pakai teknologi Tai Chi. Nanti gue kirimin dulu foto satu sepatu yang akan gue rilis baru. Cewek banget dan keren dan limited edition di Indonesia. Iya. Oh ya? Iya. Limited edition. Berarti kalau gue bisa dong gue duluan lihat. Nanti gue kirimin. Harusnya hari ini kita rencana launching hari ini. Gitu. Nantilah selain itu. Tommy juga waktu itu udah nyoba, dia Parker Edition, pakai juga Parker Edition. Terus lo waktu MVP dapat apa tuh? Streetball Master ya? Ya. Ya, Lou Williams yang Streetball Master dia pakai, dapat juga. Dapat Streetball Master paling laris, free. Dia waktu itu MVP, dia kurang ajar deh. Wih, gila. MVP apa ya? MVP Music Club yang sih. Yang di lu kan? Yang di apa? Liga apa? Kantor lo kan? Kantor, ya. Betul. Tapi gue udah prediksi. Jadi pada saat gue support, gue duduk, gue ditanya kantor, mau bawa ukuran berapa? Gue tanya dia, lo mau ukuran berapa? Gue nanya sepatu dia ukuran berapa? Karena gue udah tahu MVP-nya pasti dia. Dukun. Wah, lo harus buka YouTube deh. Lo tulis Tommy Febian. Alah. Ya keluarnya ini. Basketin aja keluarnya. Gila. Ini salah satu pemain gila banget mainnya gitu. Dia bareng timnya bawa juara lah, banyak DKI juga lo Kon ya. Cepet ya Tom.
Pohon DKI ya. Pohon DKI, Coret. Sister City. Kecoret. Sister City. Sister City ya. Sister City dia ambil. Sister City. Wih, keren. Tuh. Nah, by the way itu dari gua. Lu ada yang tanya lagi kamu? Kalau dari basket gue udah nih. Gue udah nanya. Gue mau tanyain itu di belakangnya dia ada raket tenis. Tenis atau pukulan nyamuk? Iya, bukannya apa emang sering main tenis? Lihat aja ya. Lihat, mata seorang playmaker harus melihat kemana-mana. Ini ketutup nggak? Gue nutup nih. Transparan, tembus pandang. Mata gue tembus pandang. Kan miring kan gue. Berarti ya, dia benar-benar gila olahraga ya? Iya, maksudnya. Bener lu gila olahraga loh. Ya, gue kalau nggak olahraga mood gue jelek banget, sumpah. Jadi kayak gue tuh ngebangunkan karena kerjaan gue cuma rumah sakit, terus pulang rumah sakit. Jadi kayak gue kalau gue lagi suntuk atau apa ya pelarian gue olahraga. Ya selain belanja ya wanita ya kan. Itu dia yang bahaya. Jadi pas lah ya kita sebut sport antusias ya. Karena emang dari gue suka banget olahraga. Lari juga. Yoga juga Pilates, gym juga. Pilates. Iya, workout juga. Dulu pas gue PTT itu gue diving. Diving juga. Keren. Diving. Dan suaminya juga gila olahraga, khususnya basket, lengkap banget. Tahu-tahu anaknya nggak suka olahraga. Harus ada, pokoknya dari kecil udah gerak-gerakin dari yang harus ya, wajib. Wajib olahraga. Kalau orang dengerin musik klasik, gue suruh dia NBA. Hip hop R&B. Chris Brown, dengerin Chris Brown sih. Chris Brown. Komentator NBA gue suruh denger dia. Berarti arti olahraga dalam hidup lo tuh besar banget ya. Selain karena lo dokter ya. Dari sebelum lo menentukan lo berkuliah atau berpendidikan dan sampai berprofesi menjadi dokter, lo sudah gila dengan olahraga itu sendiri berarti kan. Bukan karena gue gila olahraga karena dokter. Bukan itu ya. Enggak. Gue kalau nggak olahraga mood gue udah gitu deh, yang nggak enak nih gitu. Kayak mood swing gitu. Jadi gue tuh kalau ditanya orang kenapa olahraga ya. Ya, booster gue tuh olahraga. Jadi gue bilang sama orang gitu, kalau lo mau olahraga, lu jangan cuman like, lu must love. Jadi prinsip gue tuh gue love sama olahraga, bukan like. Jadi gue konsisten. Kan ada orang yang cuman mau gaya-gayaan. Tuh body zaman sekarang, lihat Instagram. Yang penting Instagram penuh ya. Ada dia, foto lebih banyak. Kalau gue ya memang suka olahraga, terus foto tapi udah olahraga dulu baru gue foto. Gitu. Dan sambil olahraga juga foto, dan menurut gue itu menarik juga ya, keren banget gitu. Iya, soalnya kan gue pasti akan nge-tag dong private orang yang misalnya mau privatein gue gitu kan ya. Oke, siapa tahu untung di dia ada yang mau private. Ya, betul. Lihat gue latihannya keren, gue. Gila. Ya. Seru. Gak salah pilih dong. Gak salah pilih menjadikan seorang Cory Catherine ini dokter spesialis. Udah bisa gue bilang spesialis dong, karena udah sebentar lagi lulus. Amin. Udah dong kan. Nggak mau takabur belum dong? Gue belum ujian, harus ujian dulu. Ujian itu kan cuma bagian terakhir. Iya dong, bagian terakhir doang. Amin. Berarti seorang dokter Cory Catherine belum spesialis kulit dan itu belum, coming soon. Coming soon deh. Tapi dokternya udah. Dokternya enggak kan? Dokternya udah. Iya, dokternya udah berarti kan, dokter Cory Catherine coming soon. Spesialis kulit, skin, berkelamin ya, kulit dan kelamin. Kalau spesialis kulit dan kelamin sebutannya apa sih? Iya, title-nya belakang. Apa sih? Kan kalau gigi DRG. SPKK. Oh, SPKK. S besar, P kecil, KK besar. Spesialis kulit dan kelamin. PKK, S besar, P kecil. S kan spesialis nih. P-nya? Ya, SP itu spesialis. SP-nya spesialis. Spesialis ya. Terus habis itu KK, K besar kulit dan kelamin.
Oke, kulit dan kelamin ya. Iya. Ada niat ya buat konsultasi ya lo Ja? Apa? Ada niat buat konsultasi? Iya dia panunya rata satu tubuh. Jadi gini, Tom, besok kan kita basket Tom. Rencananya kan kita mau basket kan besok. Yang kita mau enak. Gambar. Enak ya? Nah, besok kita juga besok basket kok. Kita video call sama doi. Ini udah bener nggak cuci muka gue? Mukanya pada putih-putih gue. Gini-gini. Nggak sekalian lo pakai krim malam lo video call sama dia. Iya, krim malam. Niat bener ya. Oh iya, gue lupa gue nanya. Kemarin kita nanya juga masalah style nih ke Dadan, ke temen gue yang hairstylist. Seberapa penting sih arti perawatan kulit? Gue nggak bicara kelamin ya. Kalau kelamin semua orang menganggap itu penting. Arti perawatan kulit bagi seorang atlet menurut lo? Seberapa penting? Penting banget, karena kan kalau kita misalnya kan bertambah umur kan otomatis kan metabolisme kita kan menurun otomatis satu. Ya, kelenjar keringat berkurang, otomatis kulit jadi kering gitu. Terus banyakkan atlet kan juga banyak di bawah sinar matahari kan. Gitu. Kalau sebab sinar matahari itu faktor risiko terjadinya kanker kulit. Kedua. Terus habis itu kayak misalnya ya karena atlet itu kan dia berkeringat seperti itu kan, dia berkeringat bisa faktor risiko untuk kan jadi lembab, jadi untuk kena jamur. Jadi menurut gue sih penting banget. Penting banget untuk yang namanya walaupun kita atlet, apalagi atlet ya, orang biasa aja aku bilang penting banget, apalagi atlet gitu loh. Public figure soalnya. Iya, satu tuh, terus aktivitasnya kan high aktivitas gitu loh. Dia berkeringat, kalau misalnya kita nggak rawat, nanti kulitnya kering, dia berkeringat, tempat tinggalnya jamur, dia jadi lembab, dia sering dibawa aktivitas di bawah sinar matahari, ya itu kan harus, kalau orang biasa kan nggak, yang kayak di orang kantoran kayak gitu-gitu kan ya, dia kan aktivitasnya nggak di bawah sinar matahari kan, lebih sering atlet kan. Jadi menurut aku orang awam yang tidak atlet aja penting banget, apalagi dia seorang atlet. Cuman mau atau enggaknya itu masing-masing orang balik lagi. Oh, balik ke situ ya. Dia mau atau tidak? Ya mau ribet atau enggak. Kalau menurut aku sih ya semua itu dipakai enggak lebih dari 10 menit loh. Gitu. Asal ya itu mau atau enggaknya. Tapi kalau berarti 10 menit yang bermanfaat ya. 10 menit yang bermanfaat. Enggak akan mengambil waktumu lebih banyak gitu loh. Cuman pakai krim muka, terus cuci muka gitu. Terus ya itu dari dalam, minum air putih, minum vitamin, terus makan buah, makan sayur. Kalau buah sayur mungkin atlet sih udah pasti makan ya, udah pasti itu mereka. Tinggal tambahan vitaminnya ya. Dari luar. Tambahannya vitamin ya sama ininya ya, berarti krimnya segala macam ya. Berarti kita udah nggak bisa, kita sebagai anak basket bisa ngatain teman kita nih Tom. Mungkin kan kalau dulu kita ngatain nih ada teman habis basket dia pakai segala macam lah krim. Kalau dulu kita mungkin bisa ngatain, oh lo kayak cewek lo nih. Sekarang kita udah tahu nih. Kita itu gue banget tuh. Penting, bener nggak? Iya. Gue banget tuh. Gue soalnya dikatain ya. Iya gue bawa, kan gue suka bawa hand body kecil. Biasanya kalau di keluar gitu kalau dari hotel kan suka dikasih kan hand body kecil. Nolong lah ya. Ngambil ya. Ngapain lo kayak cewek? Ya gimana ya, gue mau bersih gitu, mau ya masing-masing orang emang beda kan. Iya. Gitu sih. Tapi dengan adanya ini kita udah tahu, kita udah tahu bahwa lo bener loh apa yang dilakukan oleh Tommy itu ternyata benar, dan mungkin juga kita harus membiasakan itu juga karena kita main basket juga. Yang penting kan bukan hanya untuk kita juga dong, untuk lingkungan kita segala macam. Apalagi hal-hal yang kecil gitu tuh sebenarnya kalau menurut gue itu lumayan termasuk jadi mood gue pas di pertandingan. Jadi kalau gue wangi, serius loh? Serius gue. Kalau gue lagi mau tanding, kalau gue wangi nih, maksudnya bukan main basketnya wangi. Dari wangi, badan lo wangi, itu menambah performa. Fresh lah ya, mood booster ya. Mood booster ya. Betul. Ya, gue juga kayak gitu kok. Sama aja kayak ini, kayak lo mau tanding di satu klub, terus biasanya kan baju itu suka dikumpulin sama manajemen nih. Ya, utility. Manager ya.
pas lo dapet Diteliti ya. Itu baju yang lo pakai pasti udah mood lo udah beda pasti. Iya, betul. Yakin gue. Sama gue setuju. Sama seperti itu. Gitu. Dibanding apa? Terus kalau gue main basket tuh juga Kenapa, Dok? Main basket tuh juga harus wangi ya, wangi. harus. harus. Ya. Siapa tuh lewat wangi banget gitu. Jadi gini Tom, ini gue bisa ngambil sedikit kesimpulan. Kemarin gue ngobrol sama temen gue hairstylist dia, tapi Abbas, anak basket. Sekarang dengan seorang dokter kulit. Iya. Ngambil satu akan ambil benang merah. Seperti temen gue bilang, anak basket itu bukan tampang, bukan face yang penting, tapi penampilan. Face itu penunjang. Ya. Yes. Ya dong. Berarti penampilannya apakah dia wangi? Jelek itu nasib. Nah, jelek itu nasib. mutlak. Lebih parah lagi mutlak. Absolutely. mau dia tidak ganteng, tidak apa, tapi kalau dia wangi, dia merawat dirinya dengan baik, enak dilihat, itu nilai plusnya lebih dibandingin dia ganteng, dia maco, six pack, tapi orang yang cuek. Betul dong, Dok? Betul. Perawatnya lebih bagus. Perawatannya lebih penting daripada face asli lo. Bukan berarti kita mendiskreditkan satu pihak ya, tapi menurut gue ngambil benang merah karena temen gue sendiri ngomong, lo mau keren gimana muka lo, tapi rambut lo acak-acak kan dilihatnya kan gak enak. Iya. Iya, betul. Terus agree. Tambahin lagi sekarang, seorang dokter Kori ngomong, udah rambutnya diacak-acak, mukanya nggak kerawat, kulitnya jelek, nggak enak dong dilihatnya di lapangan. Iya dong. Iya dong. Nah dari sini gue ngambil benang merah bahwa ini penting banget nih. Ini hal yang paling penting dalam kita berolahraga khususnya basket. Dan gue punya usul nih, Dan. Betul. Nih, kita udah punya Dadan, Tom. Sebagai hairstylist. Ya. Kita ada dokter Koli untuk dari segi kulit, entah muka, entah badan, plus kelamin segala macam. Mungkin nanti kita cari guest-guest yang lainnya. Kayaknya kita harus buka jasa ke tim-tim deh, sama atlet. Lu main jago, nih gua ada treatment ini loh. Iya dong. Dalam 3 hari Anda akan putih. Rambut keren, ya dong. Kulit mantap, ya. Itu bisa kita tawarin tuh. Ini pemain basket apa model? Tapi emang kenyataannya gitu kan, Kor? Public figure loh. Ya dong. Iya, public figure. Apalagi kalau dia udah cakep, mainnya keren, cewek-cewek, ya kayak gue. Level naiknya bukan naik 1 lagi, level naik 4. Ya dong. Iya, betul. Kebayang kalau kita seorang Brandon Jawanto udah ganteng, six pack segala macam, dirawat lagi, rambut waduh. Nggak meleleh gue langsung. Itu kalau lagi tanding perempuan-perempuan dia masuk lapangan bukan tepuk tangan loh. Pada semua itu kalau kata teman-teman cewek gue yang nonton, maaf nih, jadinya begini aja, rahim gue bergetar. Betul. Bercandaan aku juga. Iya bener. Rahim gue bergetar. Gue denger orang gila pada. Ada bahasa begitu. Tapi Tom, kalau kita lagi basket. Ada di antara cewek-cewek. Kalau kita lagi main basket, kita ngomong gitu gimana, Tom? Aduh, gila. Gitu. Kalau kita nih lagi main nih sama anak-anak nih, biasa, toto kita yang ngomong, Tom. Gila, misalkan Septian nih gitu. Oh gila, Septian namanya bagus. Rahim gue jadi bergetar, Tom. Gue keplak langsung loh. Gila, kita cowok, gila. Rahim aja. Langsung begini dong, ntar. Kecil dong. Kritik dong, ngetril dong. Tapi oke juga dong, kebayang dong seorang Brandon Jawanto, seorang Daniel Wenas yang udah anak-anak sekarang kan, waduh gila. Tapi kalau lebih lagi, poinnya ya akan naik 4, mungkin 5 kalau dia mau ini, bener dong, level-levelnya. Ini kayak perlu nih, gue akan bikin
tim konsultasi untuk atlet. Iya, bisa. Oke. Iya dong, untuk atlet. Nanti ada yang spesialis orto, bedah tulang, ada spesialis kulit, ada spesialis. Gue bisa kontak dokter Febri. Gitu kan. Dokter Febri juga kan orang Bali, kan aslinya di Bali dia, cuma di Jakarta. Dokter Febri, gue bisa kontak. Emang mau ada kerjasama. Nah, itu kita kontak, kita bikin nih jasa, kita jalan. Ke tim. Ke klub ya kita datengin, nih gue punya tim nih, tim gue tuh ini, ayo konsultasi 2 minggu, 3 minggu, lumayan cuy. Gue punya teman seorang PR agency juga, khususnya olahraga, dia gimana menghadapi media, nggak yang ngomong di depan media. Kan untung gue mantan abnon ya, jadi ya mengalir aja ya, nggak tahu malu ya, untung ya. Banyak loh dong. Public speakingnya jalan ya, public speaking. Tapi banyak banget. Gue ngalamin di basket itu banyak, gue nggak usah sebut nama, tapi banyak banget atlet Indonesia menghadapi media pada saat nggak usah kamera, HP untuk ngerekam maju ke depan mulut dia, kayak anak SD. Nah itu banyak. Ditanya apa, jawab apa. Ditanya ini, jawabnya ini. Ditanya gimana, dia jawabnya itu. Itu banyak banget. Itu belum kamera loh ya. Belum kamera loh. Ada yang lagi di depan kamera, pegang hidung begini-begini. Nah, jadi ini hal penting gitu. Tapi kalau lihat NBA, bener nggak? NBA depan kamera mereka terlihat perfect. Dari mulai pakaian. Nggak usah jauh-jauh. Cara jalan. Iya. Language-nya mereka gimana, menyapa fansnya kayak gimana, betul dong? Iya, gue setuju. Itu vital, karena gini, wartawan datang lo habis game, keluar ruang ganti, lu cuma pakai kaos, celana pendek, sendal. Lu diambil kamera TV, enak kan dilihatnya? Enggak lah. Tarkam banget cuy. Pasti dong. Tarkam itu. Gue full ngomong kayak gini, kenapa? Karena ini untuk kebaikan atlet Indonesia, lu gimana mau jualan diri lo? Iya, betul. Ya, betul. Emang kita jualan diri juga ya. Jualan diri lu, naikin basket Indonesia. Kalau lu nggak bisa ngejaga penampilan lu. Body language lo, ya penampilan. Itu. Bawa lawang rapi. Karena mereka gitu kan. Nggak usah pakai jas juga tapi. Menurut itu. Kondangan, Mas. Nah, kan beda kultur kan dengan Indonesia, dengan luar ya. Tapi at least lu menggunakan lu punya satu trademark tersendiri aja udah keren gitu kan dilihatnya. Iya, betul. Bener dong. Memang harus punya trademark ya, betul. Lu punya itu. Dan itu akan diingat. Setiap orang mungkin ngomong, apaan sih nggak penting. Tapi nanti, suatu saat lu akan ngerasain pada saat lu udah mulai masa-masa pensiun, nah lo akan lihat posisi lo akan dikenal orang, akan diingat orang, atau lo dilupakan begitu aja. Itu. Iya, betul. Gue ngobrol dengan Mas Joko ya, Antonius Joko. Gue salut dengan seorang figur Coach Joko. Dari pertama gue tahu dia, sampai detik ini loh ya. Sampai baru kemarin hari Rabu, gue ketemu dia. Tidak ada perubahan dalam penampilan dia. Dia tidak ada perubahan. Seorang Antonius Joko. Dulu dia main di lapangan, rambut klimis kan? Otot, hustle, rambut klimis. Sampai detik ini, rambut tetap klimis, otot tetap dia jaga, gaya bicaranya tetap ramah, beda dengan pemain-pemain yang lain. Menurut gue, legend. Ya dong, dia akan selalu diingat sama orang. Akan diingat. Karena dia punya ciri khas. Antonius Joko Hendratmo identik dengan rambut klimis, ngomongnya lemah lembut, tapi badannya sterek, akan dikenal itu. Itu menurut gue yang bagus. Nah makanya gue tadi ngusulin, gimana nih dok? Kita kumpulin teman-teman, kita datang ke mes atlet atau temuin atlet, gue mau perbaiki lo semua nih. Dalam artian perbaiki positif ya, bukan gue, tapi gimana? Jadi lebih baik ya. Ya, karena kan kita juga cinta basket, betul nggak? Iya betul banget. Love, ya. Anak kita juga nantinya harus main basket. Gimana mereka bisa niru kalau Pah, Mah, kok anak basket kayak gitu ya? Kan gak enak juga dilihatnya. Tapi kalau kita udah, Mah, anak basket style-nya keren ya, Mah. Mau dong. Iya. Dari pakaian aja anak basket keren. Kalau misalnya dia bisa identik ya. Betul. Udah identik gitu. Berarti anak lo udah minta pemain basket ya? Jadi gini, anak gue cewek 2. Main basket. Gue udah kebayang. Kalau nanti dia punya cowok, simple, gue suruh main to main dulu.
Weh, Tatut. Tatut. Lu apanya gini masalah Tatut? Menang. Tapi bukan nyari menang. Gue pengen lihat fundamental dia bagus gak? Karena kalau fundamental basketnya nggak bagus, dia nggak bisa punya fundamental bagus untuk kehidupan dia, betul nggak? Filosofinya boleh juga ya. Filosofinya gue ambil. Layup lu bener nggak? Wah masih salah. Lu nggak akan bener jalanin hidup. Karena lu pasti salah gitu kan. Iya dong pasti. Karena gue hidup dari basket, gue gede dari basket, gue ngambil filosofi basket ke kehidupan gue. Kasarnya itu, kalau gue pribadi. Nggak sembarangan mau deketin anak gue. Wah, Pak, ini anak basket. Dia main di liga tertinggi. Misalnya musim yang nanti 10-20 tahun ke depan namanya masih IBL apa. Wah, dia anak IBL. Gue tanya dulu, simple. Klub lu berapa? Mana? Ini Om. Oke. Pelatih lu siapa? Ini. Gue kenal. Bapak lu siapa? Bapak lu siapa? Tommy. Tommy. Anak gue tau aja. Tahu nih Tora nih. Tora nih. Ada gue tahu nih. Gue langsung reject gitu. Itu langsung gue. Bapaknya gimana? Jangan gue tahu kapan apa. Ayo jangan. Enggak. Lu jago lu enggak. Bapak lu gue tahu. Lu nggak bisa kedang enggak. Selesai hidup lu udah. Jauhin anak gue. Gue tahu mendingan anak gue pacaran sama preman deh yang rusak daripada sama bapak sama dia. Tapi basically kalau gue itu. Jadi gue pengen sih ya memperbaiki itu sih. Kalau emang teman-teman dokter berkenan, nggak salah loh. Itu nggak rugi. Nggak rugi loh menurut gue. Mungkin mereka berpikiran, makanya tadi gue nanya biaya kan. Berapa sih kira-kira biayanya gitu kan. Ya, sekitar segitu. Mungkin bagi segelintir orang, wah mahal banget. Nggak penting deh. Karena bukan yang... karena dia nggak terganggu. Ya, dia tidak terganggu. Tapi kan kita, kalau kita bicara lingkungan, kita harus ngelihat kiri kanan kita juga, betul dong? Pertama. Iya, betul. Kedua, kita nih public figure. Dan artinya nih, anak-anak basket tuh, walaupun lu cuma basket SMA, tapi lu udah jadi public figure, udah pasti, nggak usah bohong deh. Zaman lu SMA, tahu anak basket udah pasti digeroyongin di mana-mana. Guru, ya betul. Itu, ya kan? Lu udah jadi seorang public figure. Berarti performance sudah nomor 1. Seperti apa? Ya dong. Makanya maksud gue penampilan, ya. Penampilan, gimana kita duduk, itu menurut gue bagus. Seorang dokter Kori, oke, gue misalkan si A nih atlet, dok, gue kalau habis main gatel-gatel dok, kulitnya kita nggak ada yang tahu kan. Gue ini apa karena gue kan mereka misalnya biasa pakai magnesium ya kan, pakai magnesium biar bola grip atau grip ball ya Tom ya, pakai grip ball kayak gitu-gitu. Apa gara-gara itu dok kan? Itu kita nggak ada yang tahu mereka. Nah kita coba. Bisa jadi kan efeknya dari situ. Oh karena lo pakai krim atau apa di tangan, atau lo ternyata ada apa lo gini ngelap keringet nggak tahu kita, atau cucian bajunya nggak bagus. Iya betul. Vital banget dan gue pengen banget tuh Tom. Dan gue berharap teman-teman semua kita duduk bareng memperbaiki basket Indonesia dari sisi yang lain. Dari segala sisi. Ya. Tapi ini salah satu sisi. Mungkin kalau kita disuruh melatih mereka, dribble yang benar, mereka lebih jago dari kita. Iya betul. Tapi ini loh hal-hal ini. Oke. Kira-kira ada lagi Tom? Sebelum lo ngajuin pertanyaan pamungkas. Apa tuh? Yang biasa lo pertanyakan ke semua guest kita. Iya. Udah, paling terakhir. Masukan untuk basket Indonesia dari seorang dokter Kori yang sebagai mau menjadi spesialis dan seorang Apnon Jakarta Timur. Boleh dipersilahkan? Masukan dari saya untuk basket Indonesia. Minute play Brandon dibanyakin. Udah banyak itu meet and greet ya Brandon ya buat meet and greet ya. Meet and greet ya Brandon ya khusus buat saya. Oh enggak. Oke. Buat jadi apa untuk masukan dari basket Indonesia satu. Sekarang kan basket Indonesia itu menurut aku sudah menjadi jauh lebih baik dibanding yang kemarin-kemarin ya. Itu. Masukannya yaitu satu sebenarnya kalau misalnya untuk basket Indonesia itu ya kalau bisa kita juga
apa ya, latihannya juga lebih baik lagi. Kayak misalnya ya bisa kita contoh lah luar ya, misalnya tim-tim luar negeri. Kalau memang kita punya dana untuk menyewa pelatih, untuk mendatangkan pelatih dari luar yang memang kompetensinya lebih bagus, why not? Terus yang kedua, terus selanjutnya itu ya fasilitas untuk atlet. Karena basket Indonesia itu kayak menurut aku masih kurang ya, menurut aku melihat. Lapangan ya, kayak lapangan gitu ya. Lapangan, terus kayak apa dari atletnya sendiri juga sumber daya manusianya, kayak misalnya atletnya sendiri ya, dia kan main gitu, dia main, dia susah payah, dia capek, dikasih fasilitas yang bagus supaya dia tuh lebih effort untuk fasilitas tuh bukan dari segi kayak penginapan atau apa ya, kayak misalnya ya mungkin dari gaji juga termasuk fasilitas ya gitu. Treatment ya, treatmentnya negara atau klub itu sendiri terhadap atletnya. Ya biar effortnya, karena aku lihat di luar negeri itu atlet itu benar-benar sangat dihargai, gitu loh. Benar-benar kalau di luar negeri kan atlet itu sangat benar-benar dihargai, dan ya kenapa kita tidak mencontoh dari luar negeri, kita lihat. Belum mencontoh mungkin ya. Ya, kenapa kita nggak mencontoh gitu? Kayak mereka, aku pikir ya kalau misalnya mereka kayak walaupun mereka sudah pensiun atau apa, tetap diinget gitu loh. Kita kan udah dilupain siapa ya gitu. Betul. Jadi ya, betul. Itu deh masukan dari aku. Mantap masukannya. Mantap. Oke, Dr. Corey Karen. Terima kasih untuk hari ini. Dr. Corey. Kita di Girls Talk. Di Girls Talk ini episode pertama loh. Untuk episode pertama. Emang selama ini laki-laki doang yang ngomong? Banyaknya itu. Cuman sekarang kita bikin satu variasi baru, yaitu cewek. Gue nggak mau gabungin antara cewek dan cowok. Gue bikin sendiri khusus untuk cewek. Ya. Gitu. Oke. Dan semoga makin maju ya basketnya. Ya, harusnya basket putri juga dong. Karena kan nggak asik nih kalau yang cowok ngomongin putri, pasti banyak kemarin ya banyak yang kurang tahu juga. Makanya gue bilang kalau ini capek cewek nih yang berbicara. Gitu. Mudah-mudahan sukses, Dok. Sukses, Dok. Amin. Buat spesialisnya. Amin. Spesialisnya lulus, cepat dapat momongan juga. Amin. Kalau aku pulang Jakarta main basket ya. Ajak aku main basket ya. Kabarin aja, kabarin. Kita punya jam rutin kok ya, Tom? Iya. Di mana biasanya? Kita kalau Rabu itu main di daerah Mangga Besar, outdoor, lapangan Raja Wali. Terus ada lapangan-lapangan lain yang biasa kita main juga sih. Kalau indoor atau bisa gabung sama teman-teman yang lain ya, Tom ya. Iya. Kalau mau workout, gue juga ikut. Kalau mau workout. Nah, dia workout gila-gila juga dia. Dia gila workout. Wah, di mana? Di mana-mana. Di gym oke, di luar oke. Ya, Tommy. Cuma kalau gue sekarang membiasakan diri gue untuk workout yang gue yang dibayar, bukan gue bayar workout. Jadi gue dibayar. Beda levelnya, kalau udah sultan beda. Beda. Gue biasa kalau workout itu gue dibayar. Gitu. Alias jadi kuli bangunan. Yang ngambilin bola gitu ya? Enggak, kuli bangunan. Ngambilin bata. Gue nggak mau berbayar, tapi gue yang dibayar gitu. Oke, terima kasih. Oke, thank you banget, Dok. Sukses selalu. Sukses selalu, Dok. Terima kasih banyak. Keep safe, Dok. Bye. Bye. Drop it. ODM.com. ODM.com.